bahwa kamu mengetahui ada gerakan roh atau manifestasi roh yang kamu yang sementara kamu hubungi gitu. Itu yang paling penting karena kita pernah belajar masalah kebatinan, metafisika Ya, gitu loh. ya ketika orang percaya Allah Bapa, bukan berarti dia tahu Allah Bapa. Ketika Anda merasakan Anda roh, bukan berarti Anda tahu roh itu apa. Jadi ketika Anda bergidik, ya seolah-olah ada setan, dipotong, setiap ngomong dipotong. Enggak, gitu, karena beda, San. Definisi yang kamu berikan ke saya itu beda. Gitu loh, sesuai dengan definisinya alam roh, itu berbeda. Sama dengan definisi gini, alam roh, dunia kegelapan. Saya bisa melihat, saya bisa mengetahui kalau jelangkung itu bisa bergerak. Ya, kalau Anda merasa tahu tentang roh, silakan ceritakan roh itu apa, definisinya apa, silakan ceritakan. Loh, saya nanya kamu, bukan kamu nanya saya. Bagaimana Loh, kan cara kamu mengenali aduh, gitu loh? Bapak, dari tadi saya udah bilang Bagaimana saya, cara kamu mengenali motong gitu loh? lagi. Oke, Setiap orang sebelum ngomong, dijawab, dipotong. nah, kita sapa dulu nih Bang Juma nih. Halo Bang Juma, selamat siang. Maaf Bang, ada sedikit Selamat siang teman-teman sekalian. Iya, gimana lanjut Bang? Oke, mungkin Bang Juma mau menyimak ini tentang kebudayaan dan penjelasan tentang Buddha dari Kosansan gitu. Bang Juma mau ikut menanggapi kah? Ya, jangan dibelokkan ke roh ya, karena roh itu larinya nanti perdukunan. Kosansan pindah lagi ke Buddha. Memang Besok pindah lagi ke Romuco. di room inilah dia Pak bersaksi bahwa dia memang sejatinya Buddha Pak. Selama ini kan dia Pindah-pindah dia itu orang nggak jelas itu dia Pak Samsan. Ya, bagi orang yang tidak cerdas, aku ini tidak jelas. Penyembah akal dia. Banyak yang bilang Sansan tidak jelas karena memang otaknya kurang cerdas, jadi tidak jelas. Sabar. Wajar aja kalau mereka beranggapan tidak jelas. Padahal Tuhan saya ada, Nabi saya ada, kitab sucinya ada. Yang nggak jelas apanya? Anda yang nggak bertanya, jadi nggak jelas. Gitu, Nabinya siapa, Pak Samsan? Nabinya Master Cinghai. Oh. Kitab sucinya ada panggilan. Kalau kitabnya? Oh, itu terbitan tahun berapa yang Anda pakai? Tahun tidak penting, yang jelas Tuhannya ada, nabinya ada, kitab sucinya ada, jadi jelas. Yang nggak jelas itu karena Anda tidak bertanya, jadi tidak jelas. Gitu Bang, dan saya tidak pindah-pindah. Iya, kitabnya aja nggak jelas. Apa nama kitab Anda? Gitu. Ya, nggak jelas. Nggak jelas karena Anda nggak bertanya. Itu kitabnya tuh di atas. Itu Bang Juma, kitabnya Bang Juma. Kitab panggilan. Bertanya, jadi nggak jelas gitu loh. Bukannya nggak jelas, kamunya yang nggak pernah bertanya. Saya baru ketemu sih, baru tahu maksudnya. Ini penasaran aja, makanya kita diskusikan tadi. Iya, ini kitab suci utama boleh dikatakan, banyak kitab-kitab pendukung lainnya gitu. Ya, jadi ini sekte baru ya? Agama baru ya Pak Samsan? Saya terangkan ya, jangan dipotong ya. Ini saya ngomong tentang ajaran yang ada di dalam buku itu ya. Ajaran boleh. Ya, ajaran para nabi sejak dulu, sekarang, dimanapun itu sama. Tapi mereka yang hanya melabelkan dirinya sebagai pengikut yang membelokkan ajaran nabi itu. Dan mereka mendirikan namanya agama, menggunakan kitab suci agama tersebut. Jadi yang sampai ke tangan kita hakikatnya bukanlah ajaran nabi asli, melainkan interpretasi umat biasa atau pengikut dari nabi, bukan para murid. Walaupun di dalamnya ada tulisan para murid. Nah, inilah yang orang nggak tahu. Jadi ajaran ini udah setua umur manusia itu sendiri. Ini saya mengutip apa yang ada di dalam buku itu ya. Ajaran nabi itu sebetulnya sama, yaitu melakukan satu, vegetarian, tidak membunuh ya berarti ya, tidak menada pembunuhan. Kemudian juga kayak sila-sila atau 10 perintah Allah, syariat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah inisiasi atau baptisan, dan yang keempat adalah meditasi. Hanya 4 yang utama ini, yang lainnya hanyalah implementasi dari 4 ini. Ini ajaran nabi yang asli, yang lainnya hanyalah interpretasi umat awam. Karena itu tidak ada langkah-langkah bagaimana cara masuk ke dalam kerajaan Allah.
Tidak ada bagaimana cara langsung mencapai makrifat atau menemui Nur Muhammad itu, tidak ada langkah-langkahnya. Semua hanyalah penjelasan saja. Sebentar Kak Bang Sansan, kamu tadi mengeluarkan statement bahwa nabi yang lain hanya ini gitu ya. Sebenarnya saya tidak menyarankan seperti itu, tapi udah terlanjur kamu keluarkan. Gimana kalau gini aja, kita diskusikan dua arah. Tapi nanti ini saya bukan mengkontorkan ya, ibaratnya ini kan Bang Juma ada di sini, kebetulan dia Muslim, Abang Buddha. Gimana kalau didiskusikan dua arah? Karena Abang udah mengeluarkan statement bahwa nabi-nabi yang lain itu tidak ada ininya gitu. Biar jangan dibilang monolog. Bebas, Pak. Bebas, karena ini kata-kata dari Jadi buku saya itu. sebenarnya agak bingung mau mengangkat topiknya apa ini tentang ketuhanan yang bagaimana. Mengalir Soalnya aja, saya juga Pak. Mengalir aja. Karena yang saya sampaikan ini dari buku itu, bukan kata-kata Sansan. ya. Mengalir Buku aja itu, kita. di buku itu ada Berarti menjelaskan gini, seperti itu. Gitu. berarti dia nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya gitu. Kalau dia ini bukan perkataan saya, loh kamu mewakili kitabmu loh gitu. Iya, Kalau karena dia kamu mewakili kitabmu, dia pasti mempertanggungjawabkan. You nggak bisa Oke, gimana? ya, yang belah kita bukan lagi debat ya, kita ya nggak ada bang, diskusi nggak ada bang. Jadi kita Hmm. angkat topiknya masalah nabi atau gimana nih? Nabi Boleh, kah? ya, nggak perlu pakai judul Pak. Jadi gini Pak ya, ketika kita ingin pulang ke Tuhan yang Maha Suci, maka syaratnya kita sendiri harus suci. Suci itu berarti apa? Kita harus jujur, kita harus rendah hati, kita harus mau membuka pikiran, karena pikiran hanya bisa diterima kalau kita tidak menutup pikiran ya. Bilang aja Kalau tidak kita- berdosa pak. Kenapa? Bilang aja tidak berdosa biar nggak ini panjang. Kalau tidak berdosa itu tidak mungkin Pak. Ya susah kalau dibilang harus tidak berdosa itu semua. Berarti pasti kamu berdosa. meyakini ke pulang kepadamu yang semula kepada kepercayaanmu berdosa nggak apa-apa, tetap diterima. Bukan pulangnya Pak ya. Kembali. Jangan dihitam putihkan begitu maksudnya. Ya kembali kan kamu tadi kan ketika kita kembali ke Maha Pencipta itu yang kita percaya tadi gitu. Kan gue bilang ya intinya kan tidak berdosa gitu, suci gitu. Iya, Itu- tapi itu yang kita bicarakan bukan kesananya, itu nanti Pak, finishnya itu ya, betul. Tapi kan oke. kita bicara ranah benang merah ketuhanan itu yang harus kita telusuri gitu Pak ya. Tadi kan ditanya bagaimana validasi bahwa kitab itu adalah yang asli dari Tuhan gitu kan. Validasinya hanya bisa validasi bersyarat. Maksudnya apa? Kita harus punya benih kesucian, benih cinta kasih. Tanpa kita membuat benih tanpa mewujudkan cinta kasih di dalam diri kita, kita juga tidak mungkin mengenali utusan Tuhan yang merupakan penjelmaan dari kasih itu sendiri, Pak. Semuanya itu saling berkonsekuensi, Pak. Pak, tidak bisa terputus benang merahnya ya antara nurani kita dengan penjelmaan Tuhan itu hubungan cinta, Pak. Ya. Ketuhanan itu bicara tentang cinta sebenarnya. Karena Tuhan adalah kasih tuh. Ya, dia adalah Sang Maha Cinta. Dan esensi kita adalah cinta itu sendiri. Oke. Saya agak gimana ya? Ada pertanyaan juga nih Bang Juma udah pernah baca bukunya nggak? Gimana dia mau konternya nanti nih? Tapi nggak apa-apa kayaknya ya. Iya. Jadi gini, Pak Samsan, pada dasarnya keyakinan akan keberadaan Tuhan pencipta dan bumi itu adalah satu hal yang merupakan sifat naluri atau fitrah mendasar pada diri manusia. Jadi kita sebagai manusia itu tidak perlu berpikir atau tidak perlu belajar untuk menunjukkan keberadaan Tuhan kita. Karena pengetahuan tersebut itu sudah ada pada diri kita sebagai manusia sejak semula kita dicipta. Jadi siapapun sekarang ketika berbicara mengenai konsep ketuhanan, konsep kenabian, konsep kitab suci itu bisa. Bisa, dan semua bisa mengklaim dirinya konsepnya yang paling benar dan menyalahkan konsep yang lain. Nah, lalu bagaimana kemudian kita memilah bahwa inilah yang menjadi kebenaran absolut? Ya kita uji keberadaan daripada eksistensi Tuhan, itu kita uji berdasarkan kitab yang kita punya. Begitu juga konsep kenabian, begitu juga konsep kitab. 3 pondasi ini yang harus kita ketahui. Tapi kalau kita menerangkan Tuhan itu ada, maha kasih, maha sayang, semua agama meyakini itu. Semua manusia meyakini, bahkan ateis pun mengakui keberadaan Tuhan itu pasti ada. Nah, hanya saja kita sebagai manusia yang menjadi khalifah di atas muka bumi ini tentu mendapatkan petunjuk
dari Sang Pencipta itu. Nah, petunjuk inilah kemudian yang diberikan oleh Sang Pencipta melalui utusannya, ada wakilnya. Nah, kalau saudara mengatakan wakil Tuhan, ada konsep nabi. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kenapa? Setahu saya tidak ada nabi dari India, tidak ada nabi dari Cina, dari Jepang. Tapi kalau Anda mengatakan kitab para nabi-nabi, nabi yang mana yang Anda maksud? Berdasarkan kitab panggilan tadi itu. Siapa penulisnya, seperti apa pewahyuannya, kemudian dia diberikan kepada siapa pertama kali, itu harus kita tahu. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi akan memiliki wakil di atas muka bumi ini, dan wakilnya itu tentu mendapatkan ilham, mendapatkan wahyu. Ada legitimasi kerasulan, ada legitimasi kenabian. Nah, itu yang perlu kita uji. Tapi kalau muatannya kebenaran, kebaikan, saya rasa kita harus mengakui semua agama di atas muka bumi ini mengajarkan kebaikan. Apapun agama itu dan seperti apapun bentuknya, tujuannya pasti memiliki kebaikan. Nah, sekarang kita pilih nih. Karena tidak semua kebaikan itu adalah kebenaran. Kebenaran absolut itu kudu wajib disandarkan kepada kebenaran hakiki. Apa itu? Ketika apa yang tertuang di dalam kitab suci yang kita anggap suci itu tidak bertentangan dengan naluri, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan hidup manusia. Karena Tuhan pasti memberikan satu pedoman yang berkesesuaian, yang selaras dengan akal, selaras dengan keberadaan manusia. Tidak mungkin memberikan sebuah buku panduan terhadap satu objek tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya, ada kulkas, tapi buku panduannya tidak sesuai dengan cara mengoperasionalkan kulkas. Berarti buku panduannya salah, itu bukan dari pabrik berarti. Tapi kalau buku panduannya itu betul, sesuai dengan fitrah manusia di atas muka bumi ini, maka dapat dipastikan itu mendekati kebenaran absolut. Saya kira begitu. Orang semua mampu berbicara mengenai kebaikan, siapapun itu. Ketika dia masuk ke ranah agama, ranah keyakinan, siapapun dia dikasih mimbar dia berbicara, maka dia pasti akan menguraikan kebaikan demi kebaikan. Saatnya kita menguji kebaikan itu. Saya kira begitu dari saya, Ko Samsan. Silakan. Oke, ditanggapi Ko Samsan. Jadi intinya di sini Ko Samsan, kalau menurut kita ya, agama atau manapun, bahwa kalau dia digelar nabi, bahwa dia ada buktinya bahwa pernah kayak seperti bermujizat gitu ya. Ko Samsan bisa memberikan itu, membuktikan atau memberikan ajaran itu, bahwa itu bisa dipanggil nabi tadi yang seperti Samsan katakan. Terima kasih Ko Samsan. Sebelum Ko Samsan menanggapi, saya jadi ini Bang Juma, ada minta sesuatu nih sama Bang Juma untuk mengklarifikasi yang gua bilang tadi Bang Juma, bahwa saya kena tuduh nih Bang Juma, bahwa saya seperti gak adil di dalam apa ini, seperti menaikkan orang yang kayak gimana ya, tanda kutip gitu loh. Apakah ini saya sebelumnya ada pernah janjian sama Bang Juma untuk kayak gitu atau gimana gitu Bang Juma? Padahal kita kan baru aja, kita pun kenal di dunia TikTok ini aja kan Bang Juma. Iya betul. Iya, kita baru kenal, baru sepekan pun belum cukup kayaknya. Iya. Tapi ada. Kenapa rupanya Bang? Saya di framing di room bahwa saya ini kayak berpihak sama Juma lah, apalah gitu. Padahal saya hanya sebagai ingin moderator, bahwa kalau banyak kulihat orang berdebat atau berdiskusi itu gontok-gontokan. Jadi saya hanya ingin hadir di situ untuk memberikan, kalau orang lagi berbicara kita mendengarkan enak gitu. Jadi tanpa dipotong-potong. Itu aja sih tujuan jadi moderator. Bukan ada yang membela-bela siapa di sini gitu guys ya. Tolonglah. Jangan menghakimi saya ya. Iya. Oh, jadi gini, Bang. Setahu saya, apa yang saudara lakukan selama ini, yaitu mencerminkan sebagai seorang Kristiani yang baik. Jadi tidak memandang sebuah agama di dalam komal, dalam arti kata sebagai tuan rumah, memberikan porsi kepada masing-masing narasumber untuk memaparkan keyakinannya. Dan yang saya tahu sejak saya ikut di saudara saya Ken ini, ya saya diperlakukan sebagaimana saudara sebangsa dan setanah air meskipun kita beda keyakinan.
Karena kenapa? Tujuan dialog itu, tujuan debat itu bukan kalah menang, tapi masing-masing memperjuangkan paparan akidahnya, keyakinannya dengan versi agama masing-masing. Nah, memang saya melihat, karena saya ini sudah merasakan ya, saya di blog di beberapa komal. Jadi ketika kemudian argumentasi saya itu mungkin menyakiti perasaan teman-teman yang tidak suka dengan pernyataan-pernyataan saya, lalu kemudian ketika Bang Ken itu tidak meng-kick saya, tidak memblokir saya, tidak memute saya, ada beberapa teman yang marah gitu. Bang Suma itu harus dimusuhin, Bang Suma itu harus jangan dikasih komal, jangan dikasih ruang. Itu sebagian besar teman-teman kita menginginkan seperti itu gitu loh. Sehingga saya dibilang penghujat, saya dibilang penista, saya suka apa gitu ya. Padahal kan kita adu argumen. Nah, pada saat kita adu argumen, kemudian argumen yang saya gunakan itu kemudian tidak bisa dibantah, ya mungkin di situ mereka merasa bahwa Bang Ken ini seakan-akan berpihak karena membiarkan saya kemudian menjabarkan apa yang saya tahu. Tapi kalau dikatakan kita ada permainan, kita ada berkongko-kongko di balik semua itu, janganlah. Bang Ken ini saya rasa, saya katakan beliau orang baik meskipun kita beda keyakinan. Dalam hal ini ya, dalam hal komal ya, saya rasa beliau orang baik. Beliaulah yang harus dicontoh. Artinya gini, jangan kita yang ada di komal ini yang jadi gontot-gontotan dalam arti kata menjadi permusuhan. Di atas ring kita boleh tinju-tinjuan. Tapi setelah itu kita adalah saudara, Bung. Kita sebangsa dan setanah air. Keyakinan itu adalah milik kita masing-masing. Gak boleh kemudian kita memaksakan orang. Misalnya Anda membahas Islam. Pemahaman Islam itu ya saya harus dudukkan perkaranya. Anda mau membahas Islam dengan konsep pemahaman seperti itu wajar. Karena Anda tidak mengimani kitab saya. Harusnya posisi itu juga didudukkan ke saya. Suma itu sepintar-pintarnya dia menyusun kata, tapi kan bukan mengimani kitab itu. Jadi wajar kalau Suma tidak sejalan dengan imannya Kristen. Nah, posisi ini yang harus didudukkan. Jangan kita mencari kambing hitam. Saudara Ken ini saya rasa luar biasa sebagai saudara, ya. Dia tidak melihat Islam, dia tidak melihat Kristen. Ketika kita berdialog di komalnya, yang dia inginkan itu adalah kedamaian. Dia inginkan adalah tertib di dalam berdialog. Dan itu kita sudah praktekkan, kecuali tiba-tiba ada muncul masuk yang nyerang-nyerang yang secara pribadi ya, baru biasa saya juga balik untuk menyadarkan, tujuannya bukan untuk menyakiti, menyadarkan bahwa dialog itu bisa dibangun tanpa harus caci maki. Saya rasa seperti itu. Itu sih yang saya pahami, Bang Ken. Dan saya rasakan kok, saya nyimak kok waktu saya keluar, Anda dimarahin, Anda dimaki, saya nyimak. Makanya saya katakan sama admin saya, mereka keliru. Bang Ken itu sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang Kristen yang baik. Dia sudah mempraktekkan ajaran kasih itu, bahwa dia tidak memandang siapapun. Mau dia Islam, mau dia Kristen, kalau dia mau berdialog silakan, tapi dengan cara-cara, dengan etika-etika yang baik. Saya rasa ini yang kita butuhkan sebenarnya. Bukan kita itu saling menutup diri, habis tidak ada yang Muslim naik, kita cerita agamanya Muslim. Begitu juga yang Muslim. Tidak ada teman dari Kristen naik, kita cerita orang Kristen. Tidak boleh. Mari kita dialog yang sehat. Kan gitu. Jadi saya rasa itu Bang Ken, kita nggak ada kenal sebelumnya. Saya dengan saudara, saya katakan 2 pekan pun kita kenal belum. Dan kita juga tidak ada pernah kenal sebelumnya gitu loh. Jadi saya ingin menambah juga ya kawan-kawan, saya sebagai moderator, saya itu tidak akan pernah menyetop orang berbicara selagi ada datanya diberikan Bang Juma. Sebagai contoh nih, dia membuka ayat, ibaratnya Matius 2 ayat 10 gitulah ya kan. Saya langsung ketik itu, saya menjaga ini yang isinya nanti benar nggak? Benar isinya itu, terlepas dari peletakannya kemana dibuat Bang Juma, itu saya tidak ada hak di situ untuk menanggapi. Kalian tunggulah waktu Bang Juma selesai. Begitu waktunya dia selesai, apa yang kalian tidak cocok dengan ayat itu, di mana penempatannya tidak cocok kalian rasa, tanggapin gitu loh. Bukan berarti begitu dia membaca ayat kalian bilang menghujat dia, saya kurang terima juga. Tapi kalau ada kata-kata kasar, kata-kata omong atau menyerang personal, saya akan cut itu begitu. Saya akan berhentikan, saya pause. Bang, tolong jangan nyerang personal. Atau bahasanya dijaga.
Itu aja yang kulakukan. Bukan mau Iya, iya, suaranya betul, betul. ngapa-ngapain di situ. Betul. Kalau tidak Betul, setuju, Bang. itulah artinya kalian di situ berhadapan dengan Bang Juma. Kalau Sanggahlah penginjil itu. TikTok itu main kick, Bang. Si Pak Wawan itu, waduh, sedikit-dikit. Iya, iya, betul, betul. Kacau. Nah, kita Oke, jangan bawa-bawa Sansan. orang di sini Bang Sangsano. Yang Iya, penting iya. siapapun itu yang mengkick, audiens lah yang menilai. Apapun kalian paparkan, audiens lah yang menilai. Audiens itu adalah penonton yang di live chat. Iya, betul. Saya rasakan setelah saya berdialog di Komal Bang Ken ini, ketika saya menyatakan data, beliau ya karena saudara Ken ada di sini, beliau acap kali minta berulang ke saya, di mana Bang Suma, di kitab mana, ayat berapa, selalu. Begitu juga ketika saya menjelaskan Al-Qur'an. Saudara Ken minta di mana, surah apa, ayat berapa. Lalu beliau lihat dan dia kadang menunjukkan. Jadi kurang apa lagi coba? Ya, justru yang kita butuhkan adalah yang seperti ini, termasuk juga di Komal Muslim. Ketika Anda menjadi moderator, jadilah moderator yang netral. Supaya melihat gambaran agama Anda itu jelas. Kan nggak enak tuh kalau dibilang ajaran kita adalah rahmat, ajaran kita adalah kasih. Tapi ketika kita menerima tamu, kita malah memperlakukan mereka itu dengan cara-cara tidak adil hanya oleh karena kita tidak sepaham dengan apa yang dia paparkan. Benar sekali yang disajikan oleh Bang Ken. Ketika saya mengatakan Matius 1 ayat sekian, nomor sekian, dia buka. Nah, penafsiran saya, pemahaman saya, paparan saya, sikap saya terhadap data itu sikap saya. Kalau keliru diluruskan, kalau salah dibenarkan. Jangan justru ya dimaki-maki yang punya ini, dia dianggap saya ini salah, apalagi berimbas kepada Ken. Nanti lama-lama Ken dimusuhin, dibilangnya Muslim yang nyamar-nyamar. Jangan kayak gitulah. Ya saya kira teman-teman saudara kita yang non Muslim itu bisa pahami dengan baik, kan gitu Bang. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Saya sungguh berterima kasih juga Bang Juma sudah rela memberikan waktu untuk mengklarifikasi ini. Jadi teman-teman Kristenku ya, saya tidak ada berniat apa-apa. Saya hanya sering menonton debat-debat. Saya melihat keadaannya seperti apa. Sungguh tragis juga, ada saling keluar kata-kata yang enggak gitu kan. Kita tidak saling menyalahkan kedua narasumber. Pasti ada yang mancing gitu. Jadi kalau bisa sumbernya itu kita stop gitu. Apa sumbernya yang membuat diskusi itu tidak sehat. Terlepas dari paparan data itu bukan tugas moderator. Itu tugas kalian. Luruskanlah itu gitu, sambil kalian mengabarkan lagi gitu kan apa yang mau dipaparkan gitu. Jadi terima kasih Bang Juma atas klarifikasinya bahwa saya itu bukan ada main dengan Bang Juma ya. Takutku nanti ada Iya, pengertian betul, seperti betul. itu. Ya, sedikit lagi Bang Ken sebelum ke teman kita yang lain. Jadi gini loh, yang saya lihat teman-teman, ada upaya untuk mencegah saya di setiap komal gitu. Padahal bukan begitu caranya. Kalau ingin menyampaikan satu kebenaran dan dianggap bahwa kebenaran yang Anda anggap benar itu adalah tercederai dengan hadirnya Bang Suma, justru harus siapkan komal untuk mengajak Bang Suma berdialog. Kenapa? Kalau hanya tidak menaikkan Bang Suma ke atas komal-komal saudara, mengharapkan supaya saya berhenti untuk menyampaikan kebenaran versi saya, itu mustahil. Itu mustahil. Karena kalau dikatakan silakan buka komal sendiri, ya saya bisa buka komal sendiri. Masalahnya ada nggak yang mau datang? Nah, silakan buka komal sendiri. Jangan cari koin di komalnya orang Kristen. Loh, saya buka komal sendiri, koinnya juga bertaburan. Buka koin di tempat Anda juga koinnya juga bertaburan. Kenapa? Karena orang-orang itu senang dengan adanya kita berdialog, mengisi hari-hari mereka dengan dialog-dialog seperti ini. Saudara menganggap Bang Suma itu adalah penghalang, dia harus dicegat, dia harus di-cut. Tolong siapkan ruang, lalu kemudian orang-orang yang kira-kira bisa mematahkan argumen Bang Suma, hadapkan dengan Bang Suma supaya dia berhenti gitu loh. Cari orang-orang dari teman Kristen yang mampu berdialog dengan Bang Suma supaya Bang Suma itu berhenti. Karena yang saya sajikan itu adalah data. Jangan tidak sanggup mengolah data yang saya bawa kemudian menyalah-nyalahkan orang lain.
Ketika ada Komal yang kemudian memberikan ruang kepada saya untuk berdialog dengan cara-cara yang baik, dimusuhin, difitnah, dibilangnya kita berkongkol, dibilangnya kita ada apa dengan mereka. Itu nggak boleh. Dan saya tadi ketika ke sekolah, pulang dari sekolah tuh ya, admin saya melaporkan, loh kok kenapa Bang Ken itu dimusuhin? Dia kan baik selama ini. Ada seakan-akan persekusi terhadap dia. Ada sesuatu yang mereka tidak senang dengan Bang Ken menaikkan Bang Suma di Komalnya, kemudian Bang Suma tidak di-kick, Bang Suma tidak ini, malah diberi ruang. Bukan begitu caranya. Karena kalau tidak ada Bang Ken, akan muncul Komal-Komal yang lain. Justru Bang Ken ini benar. Dia menjinakkan saya gitu loh. Dia menjinakkan saya, mendudukkan saya di Komalnya sambil menunggu teman-teman Kristen yang mumpuni hadir datang untuk menghadapi Bang Suma. Nah, sekarang PR kalian itu adalah Komal sudah ada, Bang Suma sudah ada. Kalian datang, berikan kepercayaan kepada Bang Ken untuk memimpin dialog. Saya yakin sekali Anda akan merasa nyaman. Pertama, Bang Ken adil. Kedua, dia minta data. Ketiga, dia tidak kemudian berat sebelah. Keempat, yang paling saya suka, dia seringkali menasihati narasumber, termasuk saya. Ketika saya keliru, saya dinasihatin, saya diberi masukan. Begitu juga teman Kristen keliru, dikasih masukan, langsung diberhentikan. Sabar, tunggu dulu. Tolong begini. Itu saya rasakan betul. Nah, cara-cara seperti inilah yang kita inginkan. Jangan moderator ikut main sebelah, karena itu kesannya jelek, gitu loh. Melambangkan dan cerminan agama. Anda mewakili agama, tapi dengan pola seperti itu mencederai agama. Misalnya saya buka Komal, saya Muslim, membela narasumber Muslim, menghujat tamu, membiarkan tamunya itu dimaki. Itu mencederai agama, mencederai pandangan orang terhadap keyakinan kita. Nah, sama seperti Bang Ken ini. Ya, saya katakan kepada teman-teman, saya Muslim, saya katakan wallahi demi Allah kami tidak ada berkongko. Saya kenal sama beliau ini paling juga 2 pekan, kalau ada juga, ya kan? Sejak ada TikTok, masuk ke TikTok baru saya kenal dengan saudara Ken. Saya tidak tahu dia di mana, orang mana, nggak ngerti saya. Iya, saya heran. Gitu Bang, silakan. Ya, jadi gitulah ya kawan-kawan. Saya tetap bersaudara, menganggap saya tidak sebagai saudara, saya tetap membawa ke dalam doa ya kawan-kawan ya. Sebenarnya saya jadi sedih sih. Masya Allah. Jika ada bukan satu iman ngomong seperti ini sama saya. Jadi iya Bang, sorry Bang, sabar Bang. Kenapa mesti Bang Juma ini loh yang tahu gitu loh? Wah, ya jadi kalian tidak tahu gitu loh. Udah bang. Masya Allah. Assalamualaikum Masya Bang Allah. Zuma. Udah Bang Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah Bang Ken, udah. Ya jadi begini. Ya silakan. Jadi gini loh teman-teman, Islam maupun Kristen. Ini saatnya sekarang, dunia sekarang itu diramba oleh digital. Kenapa dulu itu orang Islam, orang Kristen sering gontok-gontok di lapangan, sampai terjadi hal chaos di lapangan, termasuk di daerah saya. Kenapa? Karena tidak adanya komunikasi. Hal-hal yang kemudian dianggap penyebab adanya pemecahan perang sara itu disebabkan karena kita merasa tabu. Kita tabu berbicara mengenai keyakinan. Padahal pertama, kita mengaku sebangsa dan setanah air, bersaudara kita ini. Kedua, kita mengaku sama-sama memiliki mempunyai Tuhan, sama-sama yang satu mengaku rahmat, yang satu mengaku kasih. Yang kedua, kita mengimani kitab yang nabi dan juga Tuhan yang asalnya itu sama. Nah, saatnya kita duduk bersama menceritakan itu. Kalau Islam yang keliru, yuk paparkan kekeliruan Islam itu di mana. Kalau Kristen yang keliru, yuk kita paparkan Kristen itu kekeliruannya di mana. Apa tujuannya? Untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk supaya kita ini tidak tabu gitu loh. Nah, ini tanda-tanda nih, tanda-tanda ketika ada seorang Kristiani yang kemudian memberikan ruang kepada orang Islam menjelaskan agamanya, kemudian dimusuhi. Artinya Anda memiliki bibit-bibit kebencian. Nah, ini yang harus dihilangkan. Ini yang harus dihapuskan. Contoh seperti yang saya perhatikan, bukan saya nguji diri.
Ya, saudara Herdi misalnya, dia monolog membahas tentang Allah itu tidak tahu, Allah itu mengerti. Saya katakan apa di typing? Bang, Anda lagi monolog, tolong jangan monolog, jangan sampai nanti Anda nyesal, jangan monolog, ku bilang. Apa tujuannya itu? Jangan monolog. Mari kita berdialog, mari kita diskusi, ya, mari kita melakukan satu perang pemikiran, perang apologet. Tapi kita ini tetap bersaudara. Bukan kita tampil membenci. Kebencian yang kita tanamkan. Jangan. Kita sampaikan tujuannya untuk memberikan kasih. Anda berdialog dengan Bang Suma supaya Bang Suma itu mendapatkan kasih. Saya juga demikian berdialog dengan Anda supaya Anda mendapatkan rahmat hidayah. Kan begitu tujuannya. Gak perlu gototan gitu lah. Gak perlu maki-makian. Sama seperti tadi malam, Bang. Saya berdialog bagus. Berdialog baik. Berjam-jam saya berdialog dengan baik. Ya. Santun. Dan itu live. Dan masih ada sampai sekarang konten saya. Baik kami dialog. Saya sendiri dengan 3 teman Kristen saya. Sopan kami ngomong. Berbicara mengenai Bible. Saya ditanya tentang Al-Quran. Saya jawab sebisa saya Al-Quran. Tapi giliran ada yang masuk yang memang sudah benci dengan saya, ngatain saya goblok, ngatain saya bodoh dan seterusnya. Yang cara-cara kayak begini nggak perlu. Cara-cara seperti ini nggak perlu. Akhirnya berujung kepada siapa? Saya di-kick. Apa hasilnya ketika saya di-kick? Islam semakin benci, Islam semakin tidak simpati, Islam semakin tidak suka. Gambaran Kristiani yang adalah ajaran kasih yang diusung dengan saluran kasih itu seketika pudar. Saya di-kick, saya di-mute, saya dimaki dan seterusnya. Dan hostnya juga lagi-lagi diintimidasi. Sama dengan Bang Ken. Dimaki juga hostnya. Kenapa kamu kasih ruang Bang Suma menjelaskan Bible dan seterusnya? Bahas tentang Al-Quran. Mari kita bahas Quran. Kan itu poinnya. Jangan tiba-tiba masuk. Muhammad itu begini. Allahmu itu begini. Begini dan... Nggak perlulah kayak begitu. Toh kami umat Islam menyanjung Yesus. Mendudukkan Yesus mulia semulia-mulianya manusia. Tidak pernah kami menghujat Yesus itu. Ya, kita muliakan beliau. Kita harga beliau. Bahkan tidak sempurna iman seorang muslim kalau tidak mendudukkan Yesus sebagai nabi dan rasul. Sebagai nabi, sebagai rasul, itu adalah strata yang paling tertinggi di atas muka bumi ini terhadap manusia. Nggak ada lagi di atasnya. Nabi rasul itu nggak ada lagi manusia di atasnya. Kurang apa lagi Islam ini? Tinggal kalau Islam itu menurut Anda salah, diluruskan toh. Ya, diajarin yang baik gitu loh. Kalau saya keliru, cari orang yang bisa untuk menenangkan Bang Suma, meluruskan Bang Suma, supaya Bang Suma itu bisa kemudian ya mendapatkan ajaran yang sesungguhnya dari ajaran kasih itu, supaya beliau dibaptis. Semalam itu saya katakan, baptis saya 1 provinsi. Kalau Anda bisa menunjukkan data ini, itu kan wajar. Saya minta. Wah, sebagai muslim meminta pertanggungjawaban terhadap teman-teman yang sudah mulai masuk ke ranah maki-makian, kan gitu. Tapi tidak ada yang sanggup kemudian untuk menunjukkan itu. Jadi sekali lagi dari saya, Bang Ken ini orang baik, terlepas keyakinannya beda dengan muslim. Saya sebagai muslim, saya katakan, wallahi kami tidak ada berkongko. Dia mencapri saya, sebentar di sinilah ya Bang Suma, sebentar kita begini. Enggak ada itu, wallahi. Demi Allah, dan saya tidak main-main mengatakan itu. Ya. Saya tidak kenal beliau. Dia tinggal di mana? Saya tidak kenal dengan Bang Ken. Tadi justru saya mengatakan, Bang Ken ini siapa? Ternyata ya yang kemarin jadi moderator saya itu. Gitu loh teman-teman sekalian, ya. Mari kalau misalnya Anda merasa saya harus dihentikan perjalanan saya sebagai kristolog, hadapkan saya dengan teman-teman Kristen yang mumpuni, yang lulusan S3, S4, S5, S6, dan seterusnya. Kita dialog baik-baik. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Sorry, saya tadi agak gimana tersentuh tadi, agak sedih gitu loh. Cuman Bang Juma yang bisa mengerti terkadang di bagian berdiskusian ini yang kayak sepaham apa yang ingin ku tampilkan di room saya. Berarti cuman Bang Juma sampai sekarang yang bisa kulihat memandang itu seperti itu gitu Bang Juma. Yang lain mungkin merasa gimana, mungkin langsung emosinya yang dibawa ke aku gitu tanpa bertanya
kenapa sih lu seperti itu Ken? Kenapa sih? Kan bisa bertanya baik-baik, nggak usah di room gitu loh, digosip-gosipin apa. Langkah baiknya ditanya gitu. Jangan jangan seperti tukang gosip, seolah-olah kita kayak membela seseorang. Enggak, saya juga ketika ada narasumber, saya menginginkan mereka berbicara itu bebas tanpa ada yang menyela dulu gitu. Tapi kita kasih waktu, enak menyimaknya loh gitu. Kita belajar aja dulu, belajar semua. Apa yang nggak kita tahu jadi kita tahu. Tapi dengan cara seperti apa orang yang menyampaikan itu jangan diganggu gitu. Kalau tidak diganggu kan enak, selesai. Terlepas dari waktu kurang ya, mungkin nanti waktunya lagi ditambah dia lagi gitu loh. Saya cuman itu aja kok, nggak ada yang lain-lain. Sorry, saya tadi agak gimana tadi suara aku ya. Memang sedih sih. Saya malah jujur, saya memang laki-laki, bukan berarti saya lemah ya guys. Tapi kalau udah tersentuh seperti ini, dihadapkan seperti ini, saya lemah. Kalau mungkin secara main keras-kerasan semua kita bisa. Tapi saya cuma kemana itu kelemah lembutan gitu kan. Di sini saya merasakannya. Tuh. Saya juga nggak tahu saya kenapa bisa nyangkut di sini. Waktu itu saya nggak ada nyangkut di bagian-bagian seperti ini. Tapi saya bisa nyangkut di sini gitu loh. Dan saya tertarik. Ternyata membaca firman itu ataupun belajar sesuatu yang belum kita pernah tahu itu asik gitu, keren. Bahasa ininya keren, enak gitu. Tapi kalau dibumbui dengan satu orang ngobrol udah dipotong-potong, baru ada lagi hujatan, itu membuat saya tergerak membuka room, pengen jadi moderator. Itu pun saya buka-buka di Google kalau cara memoderatorin orang itu seperti apa ya lebih bagusnya ya. Ternyata nggak gampang juga guys. Saya pernah ada baca itu kalau kita ketika narasumber selesai berbicara dan dia bertanya, si narasumber satu lagi tidak mengerti apa yang ditanyakan, kita bisa mengulangi ucapannya itu dengan cara menyimpulkan gitu. Oh ini tadi bang yang dipaparkan Bang Jubain, ke sini lah gitu. Ternyata moderator itu harus seperti itu juga bang, bukan hanya sekedar untuk menjaga timer, nggak juga, bukan sekedar hanya men-stop orang, menyimak apa yang saya menyimak. Ada orang naik memotong-motong, saya juga terganggu menyimaknya gitu loh. Makanya saya stop. Itulah yang saya mau tampilkan atau paparkan di sini sebagai moderator. Saya mau memberikan seperti itu aja. Terima kasih Bang Juma atas waktunya. Terlepas dari apapun ya, ketika Bang Juma sudah ada di sini, kalau ada pun yang mau berdiskusi dengan Bang Juma, mungkin Bang Juma masih ada waktu, saya akan persilahkan naik dari pihak saya, dari Kristen. Kalau ada mau naik silakan. Mumpung ada Bang Juma juga. Oke, di sini ada Bang Ronald Nenggolan sama Bang John Peter. Saya akan coba naikkan dulu Bang John Peter. Jadi sebelumnya sih ini ya, mungkin kedewasaan untuk beragama. Oke, selamat siang Bang John. Milikinya. Benar. Siang Bang. Mana Bang John? Sehat Bang? Sehat. Ya. Atau itu Bang John selalu kalian sehat udah dia. janjian tuh. Apa itu mau sekarang dilaksanakan Bang John? Enggak juga, saya kebetulan tadi dengar perkataan si Juma sama curhatan si Ken. Makanya saya mau naik juga. Jadi gini, aku hanya berpesan kalau memang dialog, kita cara berdialog saja. Jadi saya perhatikan Juma juga kapan berdialog juga. Saya terkadang mendengar ada perkataan-perkataan kasar juga. Jadi seperti nenekmu kiper, apalagi tuh banyak juga saya perhatikan itu ketika berdialog itu jadi ada hujat menghujat. Jadi kalau memang ketika berdialog ya berdialog lah, jangan sampai ada penghujatan. Itu kalau saya pribadi nggak jadi masalah. Ketika Tapi maaf Bang John ya, saya tidak membela diri. Nggak tahu kenapa di room-room orang juga ada menuduh seperti itu sesama kalian narasumber. Tapi udah inilah keempat kali si Juma ini di roomku
belum pernah aku dengar dia menghujat atau karena gimana gitu. Bukan saya membanggakan diri ya. Walaupun terlepas kalau ada dia melenceng pasti aku stop. Tapi apakah di room sebelah itu udah memancing duluan atau gimana nggak tahu juga ya itu. Pasti ada penyebabnya kan. Tapi di sini saya mencoba meluruskan bahwa kalau di room ini waktu kalian berdiskusi terakhir itu kan Bang nggak ada keluar kata-kata itu kan. Yang Iya. Jadi yang mungkin saya juga moderator nggak ada keluar kata-kata Bang Juba juga kan. lihat Kamu pun seperti itu lihat kan. lawan debatnya juga kurasa dia. Iya, melihat lawan debatnya makanya aku pun bukan sembarangan juga sih mau menemukan Bang Juma dengan seseorang itu gitu. Kulihat juga orangnya ini nanti temperamen nggak. Kalau dia temperamen ya pasti jadi barang itu. Saya memilah Kalau juga sama- Bang. Kalau Bang John kan Kalau kulihat sama slow. aku memang belum pernah dia ngomong kayak gitu, nenekmu kiper. Kalau dia bilang nenekku kiper, ku bilang nenekmu bola, ku tendang sama kiper. Ya itulah ibaratnya. Melihat lawan diskusinya sih kayaknya kalau Bang Juba ini. Ibaratnya dia pun manusia guys, bukan membela dia ya. Biar ku tendang sama kiper. Itu. Ya untungnya dia gak pernah bilang nenekku Masya Allah. kiper. Itu aja. Jadi saya rasa sih dari kedua belah pihak Bang ya. Mungkin saja dari pihak Bang Zuma, ya maaf juga sama Bang Zuma, mungkin ada salah kata. Ya wajar lah manusia. Cuma kalau sifatnya sudah menghujat dan keterlaluan, mungkin itu tidak dibenarkan. Seperti itu sih. Ya, setuju. Oke, siapa dulu Bang ini Bang Irben. Selamat siang Bang. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ya Bang. Terima kasih sudah hadir Bang Irben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Bang Ken. Oke. Ya. Bahas apa nih? Intinya kan kita di Komal ini buka room ini intinya Ya. satu. Bahas apa nih? Intinya kan kita di Komal ini buka room ini intinya Ya. satu. Bahas apa nih? Doubling ya. Intinya kan kita di Komal ini buka room ini Ya, double. Bang Doubling Irben suaranya, turun doubling. dulu keluar dari roomku nanti masuk lagi Bang. Kalau cuma di bawah aja nanti naik lagi pasti doubling. Kusirus ranjingnya itu. Aduh. Yodi nih. Masuk kandang aja lah itu. Jadi Bang John nggak ada rencana? Belum lah ya. Kalau mau Hello aja lah ya. debat enggak juga ada. Malah kebetulan si Juma ada di sini, aku malah pengen bertanya sama dia itu tentang ajaran agama dia itu. Kalau Makanya kalian kuliah berdua kayak sahabat sih, nggak ada gontok-gontokan. Iya. Kita memang Jadi- sahabat. Jadi sering saya melihat Bang Zuma sama Bang John ini bertukar pikiran itu enak sih ngelihatnya. Tapi kalau sudah sama si siapa? Edis. Aduh. Rame dah. Iya. Bang John ini orang baik kok. Iya makanya aku bilang tadi Bang Boy itu tergantung lawan depannya juga dan roomnya gitu loh kayaknya. Mungkin salah satu kedewasaan untuk beragama dan berpikir mungkin ya. Itu salah satu melandasi dan keseharian mungkin seperti itu. Biasanya sih seperti itu mau menghujat mau apa itu tergantung keseharian. Menurut Orang- saya loh secara pribadi ya. nyap. Kalau saya sih maunya kebetulan ada si Juma ini, janganlah dulu mau debat, saya mau dialog aja itu, mau bertanya lebih banyak tentang apa yang dia yakini. Saya gini Sebenarnya Bang Bang John. Tadi Kalau tuh kita Bang tuh John kejarnya sama si Koko siapa tadi? Kosan gitu. Saya naiknya ngejar itu sebenarnya. Kalau untuk teman-teman Kristen enggak gitu. Karena ini kayaknya sekte baru tuh gitu. Iya. Saya kayak gini Bang John. Terkadang kan ada juga nanti kan ada bahasanya saya pengen mendengar Bang Juma berdialog gitu kan. Ketika nanti saya biarkan di room ini tidak pakai timer, apakah Bang John bersedia menunggu dia sampai selesai? Ya boleh, tidak apa-apa, ganti-gantian. Kita sudah dewasa, paham diskusi saja. Jadi artinya gini, kasih kesempatan kawan itu bicara, nanti jangan
jangan dipotong ketika dia menjelaskan. Begitu juga sebaliknya, sebenarnya nggak perlu pakai Iya, tema. sama timbal balik lah, timbal balik. Ya mungkin ya Bang Juma pun nanti pasti mendengarkan gitu kan. Iya, jadi aku pengen ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Juma, tapi kalau dia dibawa ke dalam debat, akhirnya lari dari pokok permasalahan. Tapi kalau saya dialog, saya yakin enak jadinya, nggak lari kemana-mana ketika terjadi dialog gitu. Ya, Bang Erben Kira-kira udah. gimana Juma? Bisa nanti saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan untuk Juma, bisa dijelaskan? Iya, boleh. Oke, jadi kita diskusi dewasa lah ya. Siap. Saya hanya mengkanter juga dan sambil menyimak, saya juga belajar. Saya mengkanter artinya jangan ada pasti saling gotong-gotokan, saya akan stop. Setuju ya? Ya boleh. Baik. Oke. Atau ditanya dulu sama Le Erben kalau ada ini yang pengen dibawa. Lihat Bang aja. Erben, monitor. Bertanya alur diskusinya gimana? Ditentukan aja. Ya, kalau saya maunya dialog diskusi aja. Jadi Ya biar dialog enak. diskusi Kalau maksudnya tidak dia terlalu kan debat, pasti ada nanti- intinya Bang John. Iya, debat nanti berisik gitu, nggak jelas, ujung-ujungnya kabur semua. Jadi kalau Iya, saya inti dialognya itu apa Bang John? saya pengen tahu apakah Tuhan yang disembah oleh Zuma ini sama berkuasa seperti Tuhan yang saya sembah gitu. Intinya gini Bang Juma berarti dia mengangkat topik Tuhan yang berkuasa, gitu. Pandangan Bang Juma dan dalam pandangan Islam itu Tuhan itu berkuasa seperti apa, dan dari Kristen juga nanti memaparkan bagaimana Tuhan itu berkuasa. Mungkin itu Bang Juma. Iya, Ini mau dua arah atau gimana nih ya, dialognya? Boleh. Zuma juga kalau dia pengen bertanya balik, kami nggak jadi masalah, saya nggak jadi masalah. Oke, memang nanti pada begitu intinya kalian kalau merasa kita- tidak nyaman dan pengen nggak sabar lagi, kalian bisa memberikan ini kode sama aku host, kasih waktu aja gitu nanti ya. Iya. Boleh. Oke lah. Boleh. Oke, dimulailah. Oke, Ya, kita anggap diskusi ini dewasa ya guys. Oke lah ya. Jadi pertanyaan saya itu yang pertama untuk Dek Juma ini, jika Tuhan kita itu memang benar-benar Tuhan yang maha kuasa, saya ingin menanyakan apakah di dalam keyakinan Dek Juma bahwa Tuhan itu memang bisa terlihat. Artinya seperti yang kami yakini di dalam kitab kami, bahwa dari dulu Tuhan kami itu berkuasa untuk terlihat kepada siapapun yang dikehendakinya dan juga kepada siapa yang tidak dikehendakinya. Artinya dia punya kemahakuasaan untuk menyatakan kemuliaannya kepada siapapun yang diinginkannya. Jadi sejak dari awal sampai kedatangan dia, bahkan di dalam kehidupan kami umat Kristen, dia sering menampakkan wujud, menyatakan dirinya ada lewat mimpi, lewat penampakan pengalaman pribadi, ataupun hal-hal yang bisa dikatakan sebagai hidayah untuk umat Kristen agar mempercayai sesungguhnya Tuhan memang ada dan nyata. Nah, jadi yang saya ingin tanya kepada Bang Juma, karena saya mendengar beberapa orang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat. Tetapi akhir-akhir ini mereka mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terlihat. Nah, sesungguhnya mana yang harus diyakini? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat atau terlihat begitu? Mohon penjelasannya. Oke, mungkin Bang Juma sudah menangkap. Bang Juma mulai menanggapi. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya ucapkan terima kasih atas pertanyaan ini ya. Ketika berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, yang pertama yang harus dipahami dulu bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat. Di antara sifatnya itu maha melihat, kemudian sifat yang lain maha mendengar, sifat yang lain maha mengetahui. Tiga aspek ini kemudian
yang dimiliki oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengetahui dan untuk melihat, Allah tidak perlu kemudian datang ke atas muka bumi, melihat dan mendengarkan. Bahkan Al-Quran menerangkan yang sering kita umat Islam itu pahami, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Nah, kemudian saya ditanya, apakah Allah itu bisa dilihat? Karena dia berada di mana saja kita berada. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Itu di dalam Al-Quran, jelas itu. Ya, laisa kamitslihi syai'. Makanya dikatakan innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, apakah wujudnya? Bukan. Tapi kemaha kemuliaannya. Bukan wujudnya. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa nampak oleh mata manusia. Kenapa nggak bisa nampak oleh mata manusia? Karena jangankan Allah melihat malaikat, melihat roh saja itu kita tidak bisa. Bukan karena Allahnya itu nggak ada. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada. Tapi kita yang punya indera ini yang terbatas untuk melihat Allah. Tapi Allah itu ada. Makanya dikatakan innallaha ma'al ladzina taqau. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu bagaimana Islam menjabarkan kemudian kepada akal kita untuk mengetahui bahwa keberadaan Allah itu ada? Kita mengetahui bahwasanya alam semesta ini itu sudah pasti bukan diciptakan oleh kekuatan yang diusung oleh manusia. Siapa kira-kira manusia di atas muka bumi ini yang mampu menciptakan alam ini? Misalnya gunung. Ada nggak manusia kekuatan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa bersatu membuat kekuatan untuk membuat gunung, menciptakan gunung, atau membuat air, ya, menciptakan air dan seterusnya? Itu tidak ada. Berarti ada yang mengadakan. Meskipun kita tidak melihatnya, tetapi pasti ada. Nah, inilah yang disebut iman. Makanya kami bersaksi seakan-akan melihat, lebih dari seakan-akan, lebih dari melihat. Itulah kami, itulah umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, apakah Allah itu bisa dilihat, apakah Allah itu ada atau tidak ada? Saya katakan Allah itu ada, tapi keterbatasan manusia untuk melihat Allah itu tidak bisa. Kenapa kemudian Allah tidak bisa dilihat oleh manusia? Satu, jangankan Allah, neraka saja kita tidak bisa lihat. Andai saja manusia itu bisa melihat neraka, maka keseharian kita, jangankan untuk berhura-hura, tersenyum pun tak sanggup kita. Maka yang ada ketaatan aja terus kita lakukan. Lalu kemana keharmonisan kehidupan ketika neraka itu bisa nampak oleh kita? Begitu juga Allah, ketika neraka saja tidak mungkin dinampakkan karena manusia akan berlaku tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Apalagi Allah yang maha besar, maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Itulah sebabnya bagi kami umat Islam, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, Bang John sudah mendengarkan apa yang dipaparkan Bang Juma. Masih ada mau ditanyakan atau ditanggapi lagi dengan Jadi intinya dari penjelasan Juma, saya belum menarik kesepakatan apakah Allah Subhanahu wa taala terlihat atau tidak itu. Oke, Allah Subhanahu wa taala, Abang, secara wujud mustahil terlihat. Secara wujud, ya. Tetapi bias dari keberadaannya terlihat. Buktinya kita ada, alam semesta ini ada. Itu bias daripada keberadaannya. Contoh misalnya, Abang sekarang ini di Jawa, di Jakarta. Apakah Abang bisa melihat saya? Mustahil. Tapi keberadaan saya, Abang bisa pastikan saya ada lewat suara yang Anda dengarkan. Oh, Suma itu ada. Faktanya ada suaranya. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Faktanya ciptaannya ada. Seperti itu dalam iman Islam. Silakan. Oke, jadi jika saya menarik apa yang diasumsikan oleh Dek Juma, saya punya tafsiran bahwa ketika sesembahan Dek Juma ada sesuatu yang mustahil baginya, maka saya mengatakan bahwa itu tidak layak untuk disembah.
Sebab sesuatu yang maha kuasa itu tidak satu pun yang mustahil baginya. Itulah kemahakuasaan daripada Tuhan itu. Tiada yang mustahil baginya. Walaupun itu mustahil bagi Dek Juma, tetapi bagi Tuhan itu hal yang mudah. Nah, ketika Dek Juma mengatakan bahwa di dalam keyakinan Dek Juma, Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil untuk menyatakan diri kepada orang Arab dan para pengikutnya, saya katakan di sinilah salah satu kelemahan daripada sesembahan Dek Juma. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu menunjukkan kemahakuasaannya. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi kalian dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan yang saya yakini, bahwa Tuhan kami itu maha kuasa. Dan untuknya tidak ada satupun yang mustahil. Tidak satupun. Walaupun itu mustahil bagi kami, tetapi bagi dia itu adalah hal yang mudah. Karena apa? Karena kami tidak bisa menyangkau kemahakuasaannya dengan akal dan pikiran kami. Dengan logika maupun dengan sains. Itulah kemahakuasaan daripada Tuhan kami. Jadi ketika Dek Juma mengatakan ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala belum layak untuk disembah. Sebab dia merasakan masih ada yang mustahil. Nah, itu sangat berbeda. Nah, di dalam Qiyamah 22-23, ini sering saya bawa narasi. Di sana dikatakan di dalam tafsiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan terlihat. Nah, dari narasi yang Dek Juma bawakan, seolah-olah ada pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terlihat. Nah, sedangkan di Qiyamah 22-23 itu dikatakan bahwa di hari akhir kalian di hari kiamat itu akan berseri-seri wajahnya memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan, kepada Tuhanmu katanya di sana. Bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada Tuhanmu. Apa Tuhan yang dimaksud ini siapa? Atau berbeda dengan Tuhan yang di dalam pengertian kalian sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di dalam surat Al-Ma'id 40, saya pun kebingungan ketika saya membaca di sana ada kata-kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku bersumpah kepada Tuhan yang mengatur terbitnya matahari dari timur dan tenggelamnya di waktu barat. Sesungguhnya kami adalah yang maha kuasa. Pertanyaan saya sangat menggelitik. Ini Allah bersumpah kepada Tuhan. Ya, Allah bersumpah kepada Tuhan. Itu Dek Ken sudah menunjukkan mengatur tempat-tempat terbit dan tenggelamnya matahari, bulan, dan bintang. Sesungguh kami pasti mampu. Jadi di sini tampak seperti Trinitas, Tritunggal. Aku, Tuhan, dan kami di dalam ayat tersebut. Sangat membingungkan. Ya, ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang notabene dia adalah penguasa sekaligus Tuhan, itu bersumpah demi Tuhan. Tuhan yang manakah yang diajak Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di sana? Apakah dia bersumpah dengan Tuhan Yesus? Tuhan bangsa Israel yang kami yakini. Sehingga dia mengadakan janji, mengadakan sumpah bahwa dia bersama dengan Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh maha kuasa. Sebab bagi keyakinan kami, ketuhanan itu tiada bandingnya. Seperti yang kau bilang tadi, tidak ada yang setara dan serupa dengan dia di atas muka bumi ini maupun di bawah langit ini. Tetapi Tuhan kami mampu menyetarakan diri atau menyerupakan diri dengan siapapun, dengan apapun yang dikehendakinya. Inilah kemahakuasaan daripada Tuhan kami. Karena apa? Tidak ada yang mustahil baginya kecuali bagimu. Karena apa? Kamu sebagai manusia punya kelemahan. Sedangkan Tuhan, dia maha kuasa. Itu, brother.
Monggo. Oke, mungkin Bang Juma bisa menanggapi tadi udah ada ditunjukkan satu ayat, saya sudah menunjukkan juga. Kiranya Bang Juma sudah menangkap apa yang udah diberikan sama Bang John Peter. Silakan Bang Juma. Ya, baik. Jadi pertanyaan yang sangat menarik, ya memang yang sulit untuk dipahami kemudian oleh teman-teman di luar daripada Islam ketika tidak mengkaji secara mendalam terhadap Al-Quran. Jadi Allah itu di dalam pemahaman kami umat Islam itu cuma satu. Tuhan itu cuma satu maksudnya. Ya. Makanya dikatakan kul innama ana munzir wa ma min ilahin illallah. Ya. Al-wahid, itu jelas. Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Nah, jadi ketika ditanya dengan ayat yang saudara bawa tadi dalam surah Al-Ma'arij ayat 40 ya kalau nggak salah lah. Di situ dikatakan bahwasanya fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Ya, sungguh kami pasti mampu. Ini sudah sering saya katakan kepada saudara-saudara bahwasanya Allah menjelaskan dirinya itu dengan tiga. Kadang dia menggunakan kata kami, kadang dia menggunakan kata aku, kadang menggunakan kata dia. Itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Nah, ketika dikatakan aku bersumpah, ini dia bersumpah atas dirinya sendiri demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbitnya dan terbenamnya matahari. Dia bersumpah dengan dirinya sendiri tuh. Sama seperti ketika saya berbicara kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain tentang diriku yang membahas tentang anakku. Bapak mereka itu pasti tahu. Nah, maksudnya saya sendiri sebagai bapaknya anak saya itu. Aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur ini adalah aku sendiri. Aku sendiri yang mengatur. Lalu kenapa menggunakan kata kami? Karena ini Allah tidak sedang mengajarkan untuk mentauhidkan dirinya. Tidak sedang memerintahkan untuk disembah. Tetapi Allah kemudian menjelaskan tentang apa yang terjadi terhadap ciptaannya. Sering saya katakan ketika Allah itu melibatkan ciptaan di dalam firman-Nya, maka dia selalu menggunakan kata kami. Sering dia menggunakan kata kami untuk menunjukkan bahwa dirinya itu Maha besar, Maha kuasa, meliputi segala aspek. Bukan berarti kami di situ adalah Tuhan itu adalah tiga. Tidak seperti itu cara menjelaskannya. Kemudian ketika saudara di dalam pertanyaan di awal, Al-Quran mengatakan wujuhu yawma izin nadira ila rabbiha nazira. Ini menjelaskan wajah-wajah orang beriman itu pada hari kiamat nanti berseri-seri karena melihat wajah Allah. Wajah di sini kebesaran, kemuliaan. Nah, meski kemudian banyak penafsir ulama mengatakan wajah di situ adalah wujud Allah, tapi itu di akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu menjelaskan dalam hadits, laksana melihat Allah itu seperti ketika manusia melihat matahari, melihat bulan. Artinya tidak berdesak-desakan. Nah, ada misalnya ada matahari, orang barat ke Indonesia untuk berdesak-desakan melihat matahari. Kenapa? Di Amerika mereka bisa melihat matahari, di Jepang, di Indonesia bisa melihat matahari, meskipun matahari itu satu, manusia tidak berdesak-desakan melihat matahari itu. Kenapa? Bukan berarti di Amerika ada mataharinya satu, di Jepang juga ada matahari satu, di Indonesia juga matahari satu, sehingga matahari itu ada tiga. Seperti itu yang digambarkan oleh Al-Quran dan kemudian dijabarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian berbicara mengenai Tuhan itu tidak ada yang mustahil baginya. Kalau bagi kami, banyak hal, ada minimal 20 hal yang kemudian wajib kami sifati yang mustahil bagi Allah. Yang pertama adalah sifat Adam. Sifat Adam itu artinya sifat tidak ada. Mustahil kemudian Allah itu mensifati sifat tidak ada. Karena Allah mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arfi sittati ayyam summa stawa alal arsh yaghsil lail nahar
yatalubu hathitha. Jadi mustahil Allah itu tidak ada. Mustahil Allah itu kehilangan diri, kehilangan jati diri. Kalau ada Tuhan yang pernah hilang menjadi Tuhan, berubah dia, maka itu bukan Tuhan. Mustahil disifati oleh Allah. Sifat yang lain, sifat hududs. Apa itu hududs? Kalau dalam bahasa Arab biasa katakan jadid, sifat baru, memiliki awal, memiliki permulaan. Itu mustahil bagi Tuhan. Itu mustahil bagi Allah. Makanya dikatakan huwa al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Mustahil Tuhan itu memiliki permulaan. Mustahil. Tuhan pernah tidak ada, kemudian ada. Misalnya di abad ke-6 baru Tuhan itu ada. Itu mustahil. Kemudian apalagi sifat yang mustahil bagi Allah? Fana. Apa fana itu? Tidak kekal. Mustahil Tuhan itu tidak kekal. Itu makanya kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas muka bumi ini akan binasa. Dan yang kekal adalah esensi Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Rabbaka dzul jalali wal ikram. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi banyak sifat mustahil yang disifati oleh Allah yang mustahil baginya terjadi. Seperti Tuhan mati, Tuhan dilahirkan, Tuhan lapar. Itu mustahil itu. Itu bukan sifat yang disifati oleh Tuhan, tapi itu adalah sifat makhluk. Makanya dikatakan walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah. Jadi itu hal yang perlu saya jelaskan kepada saudara terkait dengan pertanyaan yang tadi. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapannya yang sudah diberikan Bang Juma. Adakah mau ditambahkan lagi Bang John atau Bang Erben? Coba Pertanyaan? ditanya sama Erben kalau ada mau ditanyakan saya. Aku Atau gini, saya dulu aku hanya bertanya? menanggapi, sebentar. Aku hanya menanggapi sifat-sifat Allah di dalam Islam itu semua apakah bisa dibuktikan dalam realita? Kenapa saya katakan di dalam realita sejarah? Karena semua klaim Nabrojuma itu sudah diklaim di dalam kitab terdahulu, yaitu di kitab kita, sifat-sifat itu. Tetapi ada dua sifat yang tidak bisa dilakukan oleh Allah di dalam ajaran Islam, yaitu sifat inkarnasi dan sifat teofani. Ini yang tidak ada. Apa itu teofani? Allah mewahyukan diri melalui sekinah, melalui suara, melalui malaikat. Kemudian Allah mewahyukan diri melalui inkarnasi firman. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Allah yang disembah oleh saudara Juma. Kalau berbicara tadi mustahil tidak ada, mustahil kehilangan, mustahil memiliki sifat awal dan akhir, mustahil tidak mati, mustahil fana, itu semua sudah diklaim di dalam Alkitab. Jauh sebelum Quran dituliskan di abad ke-7. Jadi apa yang disampaikan Bro Juma itu bukan barang baru bagi Kristen. Itu sudah hal yang sudah diklaim sebelum Islam itu sendiri datang. Di situ. Yang menjadi pertanyaan saya itu adalah begini. Bagaimana Muslim mengenal Allah jika Allah sendiri tidak pernah mewahyukan dirinya secara langsung kepada Nabi Muhammad, karena semua itu melalui Jibril. Sedangkan banyak orang Muslim mengklaim Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi dalam beberapa catatan hadis, bahkan juga di Al-Isra 66 dikatakan itu mimpi. Di dalam tafsir siapa itu? Di tafsir Jalalain atau apa? Itu saya baca baru tadi malam. Saya bahas dengan Habib. Di hadis Bukhari itu, Bang Irben. Iya, di hadis Bukhari, iya mimpi dikatakan. Hadis Bukhari ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dinda. Waalaikumsalam, Abang. Itu yang menjadi tanggapan Ya, silakan saya. dilanjut Bang Erben. Iya, silakan. Itu aja tanggapan saya. Oke, sebelum saya beri ruang, Bang Ken boleh? Gimana? Oke. Ya. Ya lanjut Bang Juma. Dia Oke. cuma menanggapi Bang. Baik. Jadi kalau di Islam itu Bang, Al-Quran menyatakan di dalam surah Asy-Syura ya,
Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasula fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyyul hakim. Jadi Allah menerangkan tidak patut bagi manusia ya bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Nah, ini mungkin yang Anda kemudian katakan teofani. Lalu kemudian dari belakang tabir dan dengan mengutus utusan malaikat yang kemudian diwahyukan kepada mereka dengan izin Allah apa yang Allah kehendaki untuk diwahyukan. Sungguh Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Nah, kalau kemudian Anda mengatakan Allah itu tidak bisa berteofani, mungkin bisa saya jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 143. Di situ diterangkan bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakap langsung dengan Allah. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu. Qala rabbi arini unzur ilaika. Musa mengatakan, "Ya Allah, saya percaya Engkau itu ada. Saya yakin keberadaanmu itu ada. Engkau ada. Tapi izinkan diriku ya Allah. Aku penasaran pingin melihatmu. Aku tahu kamu ada, tapi aku pingin melihatmu." Apa kata Allah? "Lantarani, wahai Musa, kamu tidak sekali-kali tidak akan sanggup melihat aku." Lantarani, kata Allah. "Walakin zur ilal jabal." Tapi lihatlah kepada gunung itu. Kalau dia gunung itu mampu kemudian untuk tetap berdiri kokoh, ya, maka kamu akan mampu melihat aku. Itu yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Apa yang terjadi kemudian? Gunung itu runtuh, lulu lantah gunung itu. Musa kemudian pingsan. Lalu Musa mengatakan, "Falamma afaka qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin." Ya, Maha Suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama kali beriman. Nah, jadi ini gambarannya masalah teopani mungkin yang Anda gambarkan, mungkin bisa ayat ini mewakili bahwa Allah itu bisa berbicara langsung kepada Nabi Musa melalui perantaraan penglihatan Musa dan pendengaran Musa. Tidak langsung bercakap face to face dalam arti kata berhadapan wajah gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian ketika Anda bertanya tentang Allah kemudian itu bisa berfirman, lalu firmannya itu adalah Allah itu sendiri, ya sama seperti Quran. Quran itu kalam nafsi. Allah mengutus kemudian keinginannya dalam rupa kalam yang kemudian kami sebut kitabullah Al-Quranul Karim. Itu nyata tuh. Tapi sekali-kali kami tidak menuhankan kemudian buku Al-Quranul Karim. Nah, ini yang disifati oleh para nabi. Mereka datang berkata berdasarkan wahyu. Mereka datang berbicara berdasarkan firman, ilham. Tidak berbicara dari dirinya. Selain daripada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia ucapkan. Tetapi tidak layak kemudian mereka, sang utusan Tuhan itu didudukkan sebagai Allah atau sekutu Allah dalam arti kata makhluk yang disetarakan dengan Allah. Sekira begitu dari saya, mungkin ada tambahan dari adinda saya. Silakan. Oke. Jadi Gini Mas Erben. Jadi jenengan salah baca itu di hadisnya gini loh. Saya kan punya kitab aslinya. Kemudian masalah hadis yang sering dibawa oleh teman-teman Kristen mengenai wahyu, bada'ul wahyi ya, kalau kita buka di dalam Sahih Bukhari, itu bab pertama, bada'ul wahyi, awal mula turunnya wahyu. Nah, setelah saya baca, ternyata teman-teman Kristen salah faham mengenai hadis itu, Mas Erben. Karena bukan wahyunya yang dalam mimpi, Mas Erben. Tetapi di sana tertulis, biasanya kalau Mas Herdi itu kan buka di Google ya, di terjemahannya sudah jelas sebenarnya. Sebelum wahyu itu datang di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau mendapatkan wahyu biasanya akan ada ar-ru'ya as-solihah. Nah, ru'ya solihah ini yang dimaknai mimpi oleh mereka, sehingga berstatement kalau wahyu itu dapat dari mimpi. Padahal Rasulullah itu maksudnya ada tanda mimpi yang baik. Jadi sebelum datang ke Gua Hira, Rasulullah itu diberikan tanda melewati mimpinya, ada mimpi yang baik bahwa dia akan mendapatkan wahyu.
Kalau kejadian di Gua Hiro-nya itu bukan mimpi, Mas Erben. Gitu maksud hadis itu. Kalau jenengan minta original teksnya saya ada gitu. Kemudian bagaimana cara Rasulullah atau umat Islam tahu bahwa Jibril itu benar-benar datang dari Allah? Atau bagaimana cara kita meyakini bahwa Allah ini benar-benar Tuhan karena tidak pernah menampakkan diri? Sebenarnya dalam teori Al-Quran, Mas Erben, Allah ini akan menampakkan diri, tapi tidak di dunia. Kalau di dunia, itu sudah disebutkan oleh Bang Zuma barusan. Di Al-Quran sudah tertulis. Ketika Nabi Musa mengatakan, Robbi arini anzur ilaik, ya Allah beri aku kesempatan untuk bisa melihat engkau. Kemudian Allah mengatakan, lan taroni, kamu gak akan bisa melihat aku wahai Musa, walakin inzur ilal jabal wa idza istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi lihatlah ke gunung Tursina itu, kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Di dalam ilmu kalam, teori ketika ada sesuatu larangan, kemudian ada sesuatu yang bisa membolehkan, maka ini hukumnya jaiz. Kesimpulannya, ayat yang dibawa Bang Zuma itu hukumnya adalah jaiz melihat Allah. Bisa melihat Allah di dunia kalau Allah menghendaki. Nah, ternyata kehendak Allah ingin menampakkan diri itu bukan di dunia, tetapi di akhirat, nanti di surga. Apakah ada ayatnya? Ada. Di dalam Al-Quran tertulis, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu umat Islam atau orang-orang yang beriman wajahnya berseri-seri, di surga maksudnya. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat. Ini dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya, bahwa nikmat yang paling besar nanti di surga adalah melihat Allah, bukan nikmat yang lain. Nah, kalau kita menggunakan ilmu logika, ilmu filsafat, Mas Erben, ada 3 cara kita mengetahui bahwa kabar ini benar-benar dari Allah. Yang pertama, kata para ulama, ini ditulis di dalam kitab Hidayatul Murid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Laqani. Yang pertama, cara tahu bahwa kabar itu benar-benar dari Tuhan, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal. Ketika panca indera seseorang itu tidak normal, maka itu akan menjadi penyakit bagi dia untuk tahu itu benar dari Allah atau tidak. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Nah, kabar yang pasti benar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, khabarul mutawatir, kabar yang sudah banyak diketahui orang, sudah banyak disohehkan atau dibenarkan oleh orang. Yang kedua adalah khabarun nabi al-mu'ayyad bil mu'jizat, kabar dari seorang nabi yang dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat yang ia tampakkan. Seperti Yesus menampakkan mukjizat, Yesaya contohnya menampakkan mukjizat, Elia menampakkan mukjizat. Itu tanda bahwa dia benar-benar mengabarkan sesuatu dari Tuhan. Yang terakhir adalah al-aqlu, akalnya sehat, begitu, gak gila. Sehingga ketika hal itu sudah tidak bertentangan, maka itu benar-benar kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Mas Erben. Oke, saya potong dulu sebentar Pak, saya pause dulu. Tadi ada saya baca typingannya si John, katanya dia mau minta pakai timer. Gimana teman-teman? Ya boleh di timer. Aku aja lah, jadi biar ada batasan. Oke. Tapi saya Ya, dulu ya. tadi kan sebenarnya saya udah tanya duluan tadi, tapi udah sepakat bahwa nggak pakai timer. Sekarang pakai timer kita ya. Tadi nggak nyangka naik lagi. Jadi siapa si Wafi kan tadi bikin cuma baik. Bentar bang. Jadi ini kita kasih timernya berapa Bang? 6 menit gantian dah. Oke, menit ya? Boleh. Iya, 6 menit gantian. Ntar ya Bang Erben ya. Iya, oke. Monggo leh, Erben. Oke. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma tadi, menurut saya tidak menegaskan pewahyuan Quran kepada Nabi Muhammad. Tapi menurut saya itu menegaskan kebenaran kitab Taurat. Karena suaranya kecil Bang. Bang Erben. Karena ini lagi Bang. Oke, karena memang peristiwa teofani, peristiwa berbicara dari tabir, peristiwa berbicara melalui malaikat, itu memang hanya terjadi kepada zaman nabi-nabi terdahulu. Dan peristiwa itu ada saksinya. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad ini kan nabi teragung bagi kawan-kawan muslim.
Yang bertanya itu saya tadi, mengapa proses pewahyuan Quran kepada Nabi Muhammad sangat berbeda sekali dengan proses Allah Yahweh itu mewahyukan dirinya kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi Bro Juma justru menegaskan bahwa memang apa yang saya tanyakan itu betul, justru bertanya kepada apa yang disampaikan Bro Juma. Kalau gunung penuh kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya, itu lebih detail dan lebih lengkap dituliskan dalam kitab Taurat yang ditulis oleh Musa itu sendiri, yang dilengkapi oleh Yosua. Baru tadi Ustadz Wafi ya membuat sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Kabar berita dari Allah itu benar. Yang saya catat poin kedua dan ketiga harus sesuai dengan akal sehat. Sasarannya di sini yang paling saya soroti akal sehat. Ketika saya belajar tentang logika, maka akal yang sehat itu adalah akal yang beriman kepada kitab suci yang bisa ditinjau secara historis. Nah, di sini ya. Tetapi ketika saya coba membaca Quran di dalam konsep berpikir saya, maka saya menemukan Quran itu banyak yang tidak historis. Contoh, dikatakan di situ bahwa Zakaria itu seorang nabi. Ya, padahal dia seorang suku Lewi. Baru dikatakan Zakaria itu saudaranya Imran. Anaknya itu Harun dan Miriam. Harun dan Miriam dan Imran itu suku Lewi. Harun, Imran dan Miriam itu hidup di zaman Musa, bukan di zaman Yesus. Sementara kemudian Maryam itu menjadi ibu dari Isa. Historis ini saya lihat berputar. Kalau Zakaria nabi di dalam Quran, di dalam Alkitab ada juga Nabi Zakaria, yaitu penulis kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu di Perjanjian Lama hidup 400 tahun. Saya jadi bertanya-tanya, bagaimana saya bisa memiliki akal sehat kalau memahami sebuah wahyu yang tidak bisa dibuktikan secara historis. Justru ada namanya historis yang berputar. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, dari samping ke samping. Begitu kulihat historisnya. Baru dikatakan Bro Juma tadi, Allah menyatakan firman-Nya jadi Quran. Tetapi orang muslim tidak menjadikan Quran itu sebagai Tuhan atau sebagai ilah. Memang di satu sisi muslim sangat mengagumi yang namanya Quran. Bahkan kalau ada orang salah menafsirkan Quran bisa dilaporkan. Kenapa? Karena begitu agung, sangat berbeda dengan orang Kristen kalau orang menghina Yesus dan lain sebagainya. Tapi kita tidak lari ke sana. Namun memang kalau orang muslim menjadikan Quran sebagai Tuhan, dengan orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menurut saya dua posisi yang berbeda juga. Karena saya belum pernah melihat Quran bisa membuat mujizat. Contoh, yang buta berjalan, yang lumpuh berjalan, yang buta berjalan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dihidupkan. Sementara Yesus bisa melakukan begitu banyak mujizat. Dan juga Tuhan di situ artinya kan penguasa. Tuhan itu bukan Allah, Allah beda dengan Tuhan. Itu yang, tapi nanti di topik berikutnya. Silakan Pak John, ditambahkan Pak John. Oh iya, jadi tadi saya menyimak itu perkataan Juma ternyata berbeda dengan Wafi mengenai ayat Kiamat 22-23. Karena menurut Juma tadi bahwa Tuhan itu tidak terlihat seperti yang dikatakan oleh Wafi. Wafi dengan jelas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa terlihat di akhirat. Nah, tetapi fakta yang ada di dalam terjemahan di sana di Kiamat 22-23 itu dikatakan di hari kiamat umat muslim itu akan berseri melihat kepada Tuhannya mereka memandang, dan jelas di sana bahwa hari kiamat itu ternyata dengan kesadaran perlu kita ketahui itu ada di dunia, jadi bukan di surga, ya. Bukan di surga. Karena apa? Kalian belum tentu masuk ke dalam surga. Jadi jelas ayat itu mengatakan posisi kalian melihat itu, posisinya itu masih di dunia. Jangan berharap kalian itu melihat di surga. Nah, ini ayat ini tepat benar dengan yang tertulis di dalam kitab kami. Bahwa anak manusia itu akan datang bersama dengan
para malaikat dalam naungan awan di atas langit. Nah, ini benar ini. Ya, Tuhan itu datang itu, anak manusia itu datang itu bisa dilihat. Nah, jadi jelas sedikit brother. Pak Peter, sedikit. Kalau berbicara Isra Miraj di dalam tafsir Ibnu Katsir itu juga mengatakan peristiwa minggu, Pak Najah ya. Baru di dalam beberapa Quran juga hadis juga aku baca, sedikitnya ada 3 hadis itu. Saya baca tadi malam itu dinyatakan juga sebagai mimpi. Bahkan tafsirnya juga dan di tata Qurannya juga demikian. Tapi kalau memang penjelasan Quran ini kurang jelas dan harus saya berpedoman kepada penjelasan Pak Wafi, ya saya hargai juga, saya hargai. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erben, waktunya sudah habis. Sekiranya Bang Juma dan Pak Ngaji sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bang John sama Bang Erben. Kita berikan waktu lagi 6 menit dibagi 2, pandai-pandai ya. Oke, silakan Bang Juma. Baik, sesi ini saya serahkan dulu kepada Dinda Wafi. Sesi ini ya, karena tadi saya enggak dengar Bang. Soalnya di sini hujan deras. Nanti Oke, sesi berikutnya baru saya masuk. Oke, Ya, silakan Dinda Wafi. 6 menit dihabiskan. Aku izin dulu ya. Nanti mungkin kapan-kapan kita Hujan diskusi juga lagi. Bang. Bukan. Kebetulan aku ada acara undangan perkawinan. Jadi saya harus berangkat Oh di iya, baik. bagian keluarnya. Oke, nanti malam kapan-kapan kita lagi ya. Baik. Terima kasih kawan-kawan yang Oke, Bang Erben. Makasih. Terima kasih Ken. Kapan-kapan sih kapan. Ya, Bang Oh Erben. iya, ya Bang Erben. Waduh, ini saya mau jawab pertanyaan Mas Erben, gimana ini orangnya gak ada ini? Ya, Lanjut aja deh, apa-apa, lanjut Bang. aja. Yang penting ada viewer yang mendengar, Bang. Oke, Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, ketika Mas Erben mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. Yang dikritik oleh Mas Erben itu di dalam surah Maryam ayat ke-28 mengenai ya ukhta Harun. Wahai Maryam, kamu adalah saudara perempuan Harun. Mas Erben mengira maksud Harun ini adalah Harun di zaman Nabi Musa. Benar-benar adik kandungnya. Nah, surah Maryam ayat 28 yang harus kita pahami teman-teman, kalau Mas Erben mau membuka tafsir, seharusnya Mas Erben harus konsisten. Dalam surah Maryam 28 harus juga dilihat tafsirnya. Ternyata kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai ayat ini, beliau bersabda, Innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim qablahum. Jadi orang Bani Israel itu sudah terbiasa memanggil nama orang dengan nama nabi-nabi mereka. Dengan nama-nama pendahulu mereka itu sudah biasa. Jadi maksudnya ini bukan Harun sebagai adik kandung, tidak seperti itu. Kemudian masalah Imron. Kok bisa Imron ini orang yang bernama Imron cuma satu dalam sejarah. Nah, ini kesalahannya. Gitu loh. Karena ayahnya Nabi Musa namanya Imron. Ayahnya Sayyidah Maryam juga Imron namanya. Tapi ini dua orang yang berbeda. Kalau kita buka ya di dalam Qososul Anbiya yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Karena Mas Erben bawa-bawa Ibnu Katsir. Maka seharusnya konsisten bawa Ibnu Katsir terus. Nama Nabi Musa itu kan Musa bin Imron bin Qahif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Jadi Musa anaknya Imron, Imron anaknya Qahif. Nah, beda orang dengan kasusnya yang di Nabi Isa alaihissalam. Namanya sama-sama Imron tapi orangnya beda gitu. Sehingga Qahif memiliki anak Imron, Imron memiliki anak Musa, Harun, dan Miriam nantinya sebagaimana di dalam Bible. Kalau Imronnya Nabi Sayyidah Maryam itu beda. Nah, makanya nama lengkapnya Sayyidah Maryam itu Maryam binti Imron bin Bashim bin Amun bin Mishya bin Hizkiya bin Ahrik bin Mausim bin Azazia bin Amishia bin Yawush bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfazas bin Isya bin Aban bin Rohbaan bin Daud alaihissalam. Nah,
Kan beda seperti itu. Kalau melihat Lukas 3 nomor 23 itu keturunan Yesus itu jatuh kepada Salomo, anaknya Daud. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius, Yesus ini keturunan dari Nathan, abangnya Salomo, anaknya Daud juga. Kan bertentangan. Bible sendiri ternyata secara fakta sejarah bertentangan. Bayangkan silsilah Yusuf sebagai bapak biologis Yesus itu antara Matius dan Lukas sudah saling gontok-gontokan. Yang Lukas bilang hanya 14 generasi dari Yesus sampai ke Daud, yang Matius mengatakan 42 generasi, sangat jauh jaraknya. Lalu bagaimana fakta sejarah itu terjadi? Padahal itu silsilah Tuhan Anda, kan begitu? Sedangkan Mas Erben salah paham, Imron ayahnya Sayyidah Maryam dikira Imron ayahnya Nabi Musa. Lain itu. Saya sudah sebutkan ya sanadnya barusan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Mas Erben mengatakan membawa hadis-hadis mengenai ar-ru'ya as-shalihah, mimpi mengenai wahyu. Saya kan sudah katakan, kalau Mas Erben sebenarnya bisa menampakkan original teksnya, kita baca bersama-sama. Apakah maksud Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hira itu lewat mimpi, atau sebelum kejadian itu lewat mimpi? Bisa kita saksikan nanti. Kalau memang Mas Erben bisa mau bawa datanya, tapi karena beliau masih ada acara tadi teman-teman, saya tidak menganggap dia kabur, enggak. Karena ada acara barusan katanya. Gitu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya bisa dijawab begitu. Kemudian masalah melihat Allah, ya, melihat Allah ini kita beda konsep, Mas John Peter. Di Anda konsepnya itu Tuhan berteofani. Tuhan itu hadir ke dunia. Kita umat Islam nggak percaya itu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa, Mas John Peter. Ngapain? Hanya untuk menebus gara-gara dosa Adam makan apel, dia harus rela turun, harus rela dicaci, harus rela dikejar-kejar hansip Romawi, harus rela disalib sampai teriak Eli Eli lama sabaktani, dan penuh drama-drama yang lain dan yang dijadi beberapa episode nantinya itu. Tuhan kita itu maha kuasa, Mas John. Ketika ada orang melakukan kesalahan, cukup. Dan ini juga terjadi kepada iblis. Jangan dikira iblis itu tidak mau tobat. Jangan dikira seperti itu. Ditulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dulu iblis itu ingin bertaubat kepada Allah di zaman Nabi Musa alaihissalam. Iblis mengatakan, wahai Musa, karena kamu sering berinteraksi kepada Allah, salamkan salamku, aku ingin bertaubat. Akhirnya apa kata Allah? Ya, aku terima taubatnya iblis dengan syarat dia sujud kepada kuburan Nabi Adam. Ternyata iblis sombong lagi. Dia mengatakan, lo dulu waktu hidup aku tidak mau sujud apa? Ini cukup gampang untuk menerima taubat makhluknya gitu loh. Gak perlu turun, harus menebus dosa waris di tiang salib dan drama-drama yang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan semoga nanti bisa bertemu kembali dengan Mas Erben. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, Bang Haji, terima kasih atas tanggapannya. Ya, di sini ada Bang John Peter sendirian di atas, sementara ada Bang Juma dan Bang Haji. Kalau ada dari Kristen yang mau naik mendampingi Bang John, dipersilahkan, saya akan menaikkan. Sebelum menunggu ada yang naik, Bang John bisa langsung menanggapi lagi tentang apa yang udah diberikan Bang Haji tadi tentang Kristen tadi ya. Tapi tetap bisa kok dua arah. Terima kasih. Oke, jadi penjelasan dari Wafi tadi mengenai konsep ketuhanan beda. Loh, Tuhan itu nggak pernah beda konsep, brother. Ketiga Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama, yang di dalam kitab bangsa-bangsa Israel, yaitu di dalam kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu, maka dia tetap akan sama konsepnya dengan Tuhan yang betul, kalau memang itu sama dengan yang kalian sembah, yaitu Tuhan Mekah tersebut. Jadi ketika Anda mengatakan beda konsep, ini ada sedikit
kelucuan, jangan-jangan Tuhan Mekah itu berbeda dengan Tuhan Israel. Kenapa saya katakan begitu? Sebab di dalam perjanjian lama di kitab Taurat, di kitab bangsa Israel itu tertulis, brother, di dalam Kejadian 18 ayat 1, bahwa Tuhan datang menampakkan diri kepada Abraham. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat 11 dikatakan di sana Tuhan berhadapan muka, bertemu muka, muka ke muka, face to face kepada Musa. Kemudian di Keluaran 33 ayat 23 hingga selesai dikatakan di sana bahwa Allah menutup muka daripada Musa agar dia tidak melihat secara real, tetapi setelah kemuliaan Allah itu lewat, dia melihat bagian daripada punggung daripada Tuhan. Jadi jelas bahwa konsep ketuhanan yang kami yakini itu berbeda dengan konsep ketuhanan Anda. Karena apa? Ketuhanan Allah SWT, Tuhan Mekah itu ternyata tidak bisa apa-apa. Itu yang Anda yakini. Tetapi lucunya, Anda mengklaim Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat nanti. Nah, jika memang konsep ketuhanan Anda sekali Anda katakan tidak terlihat, maka dia tidak akan terlihat sampai kapanpun. Jangan dia hanya hari akhir. Kalau memang dia bisa terlihat di hari akhir, otomatis Tuhan itu mampu terlihat kapanpun dia kehendaki. Itu, brother. Jadi Tuhan itu, kalau memang dia konsekuen, bisa terlihat di akhir zaman atau di surga, maka dia bisa terlihat di bumi. Karena itu apa? Itu mudah bagi dia untuk menyatakan kemuliaannya. Anda meyakini di dalam ajaran kalian Anda mempunyai 20 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah dari mana kalian mengambil kesimpulan 20 sifat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Salah satunya sifat yang utama itu wujud. Nyata, ada. Artinya, kalau memang Tuhan itu wujud, mampu, berkuasa untuk menyatakan dirinya, itu sangat mudah bagi dia. Karena apa? Yang mengatur itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan Anda. Anda tidak punya kuasa untuk mengatur. Tuhan tidak bisa terlihat. Tuhan tidak mampu terlihat. Enggak lah. Itu opini Anda, tafsiran Anda. Karena faktanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Musa itu bukan melihat Allah, tetapi disuruh melihat gunung. Gunung meledak, Musanya pingsan. Ya saya juga lah kalau melihat di depan mata saya gunung meledak, akibat getaran daripada gunung itu saya pasti pingsan. Untung nggak mati. Jadi jelas, brother, secara logika dikatakan bukan melihat Tuhan, tetapi lihat gunung itu. Nah, ketika gunung meledak, Musanya pingsan. Jadi bukan Tuhan menampakkan diri. Artinya di sana bahwa Tuhan itu tidak berkehendak dilihat si Musa di dalam ajaran kalian. Tetapi di kitab kami, kitab bangsa Israel, dia menampakkan diri. Ini pertanyaannya, ini ceritanya beda versi. Jadi secara logika perlu kita sadari, sesungguhnya kitab yang datang duluan ini mana? Apakah kitab bangsa Israel meniru kitab Arab, ataukah kitab Arab menciplak kitab Israel? Coba Anda pikirkan, Anda bayangkan, mana duluan yang ada ini? Apakah Taurat, Zabur, Injil itu menciplak kitab kalian, Al-Quran, atau Al-Quran ini yang menciplak kitab Taurat, Zabur, Injil? Nah itu, kalian dikasih pikiran, dikasih logika tentang silsilah-silsilah itu, brother. Ketika kalian membahas silsilah bangsa Israel, maka kiblat kita kepada kitab bangsa Israel. Jangan pakai kitab bangsa Arab. Karena apa? Itu berbeda. Tetapi kalau tentang silsilah Nabi Muhammad, itu pakailah kitab kalian. Karena apa? Itu memang wewenang kitab kalian. Tetapi ketika membahas tentang nabi-nabi bangsa Israel, otomatis, brother, cuman satu nabi kalian yang hanya berasal dari Arab. Selebihnya, semuanya itu dari Israel. Kiblatnya kita harus memakai kitab Israel. Di sini kebenaran harus ditegakkan. Jangan kalian mengimani, mengiyakan berdasarkan kefanatikan. Kita diberi logika itu untuk menyatakan yang benar. Ya, kita punya hati nurani untuk menyatakan, oh ini yang benar. Karena apa? Ini agama impor. Kita orang Indonesia menerima agama dari bangsa Israel sama bangsa Arab.
Logikanya di mana? Saya sebagai bangsa Indonesia akan berpikir, mana duluan kitab Israel dengan kitab Arab? Maka itulah akan saya ikuti. Kalau memang kitab Arab duluan, saya akan ikut kitab Arab. Tetapi fakta, sejarah mengatakan kitab Israel lebih dulu ada daripada kitab Arab. Jadi saya mengikuti kitab yang lebih dulu, karena itu pasti asli dan tidak mungkin diciplak. Gitu, brother. Oke, dilanjut. Oke, terima kasih. Kita sudah mendengar paparan dari Bang John. Dia sudah menyampaikan semuanya. Sebenarnya yang terakhir udah agak melenceng dari apa kita, tapi nggak apa, nanti mungkin Juma juga bisa ke sana. Sebenarnya kita yang maha kuasa. Nah, kekuasaan Tuhan itu seperti apa? Tapi kalau udah nyampe ke Arab dan ke ini mungkin tadi agak sedikit melenceng, tapi nggak apa-apa. Mungkin Bang Juma juga nanti bisa menjelaskan itu tentang yang penting tentang kemahakuasaan ke kitab dari mana gitu. Oke Bang Juma, terima kasih. Bang John, Bang Juma sekarang bisa menanggapi atau Bang Ngaji? Ya, biar Dinda Wafi. Ya, nanti kalau misalnya ada teman dari Kristen naik, baru saya ini menanggapi juga. Silakan Dinda. Saya nyimak. Silakan. Siap Bang. Mas John Peter ndak hafal mungkin ayatnya ya, ndak dibaca ya. Yang dilihat Musa itu bukan hanya gunung loh. Gini Mas John Peter, makanya jenengan coba dibuka ayatnya dulu lah gitu. Fasaufa taroni, kata Allah. Kalau kamu bisa melihat gunung itu, maka kamu bisa melihat aku. Jedar. Jadi ayatnya dibaca dulu gitu Mas John Peter. Kemudian sifat Allah ada 20. Itu dapat dari mana? Ya dapat dari Quran lah. Gimana sih? Mana ayat yang menerangkan bahwa Tuhan itu ada di Al-Quran? Ya banyak sekali. Contohnya barusan sudah saya sebutkan bahwa Allah itu bisa terlihat di akhirat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Itu. Nah, bukan masalah tidak konsistennya dia tidak mau menampakkan di bumi atau di akhirat, Mas John Peter. Tapi kita tidak bisa memaksa kemauan Tuhan gitu loh. Siapa yang bisa memaksa kemauan Tuhan? Kan tidak bisa. Tuhan itu kalau dilihat, bayangkan Musa saja tidak kuat melihat wujud Tuhan. Apalagi kita sebagai umat yang biasa begitu. Musa ini nabinya Bani Israel. Orang yang memiliki label kalimullah dalam Al-Quran. Orang yang sering berdiskusi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga dikonfirmasi oleh Bible. Bahwa Musa langsung berhadap-hadapan berbicara dengan Tuhan. Kan begitu. Nah, kalau permasalahannya itu konsisten atau tidak Mas John Peter. Justru saya bertanya kepada Bible Anda gitu loh. Di Bible Anda, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Itu pertanyaannya. Kalau kita buka contohnya di dalam Yohanes 3 nomor Yohanes 5 nomor ke-37. Di sana sangat jelas sekali Tuhan tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Ingat, Yohanes mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Tapi ini bertentangan dengan ayat lain Mas John Peter. Dengan ayat apa bertentangannya? Contoh kita buka di dalam Keluaran 33 nomor 11. Tuhan bisa dilihat organ tubuhnya. Tuhan bisa dilihat dengan mata kepala. Kalau kita buka lagi di dalam Keluaran 24, 9 sampai 10, Tuhan kelihatan kakinya doang. Badannya gak ada. Masa saya mau mengatakan Tuhan itu gondorwo? Kan tidak. Kemudian di Yesaya 6 nomor 1. Tuhan itu duduk-duduk di atas bait Allah, kemudian jubahnya menjulur ke semua tempat. Nah, berarti kalau ini maksudnya Yesus, berarti berapa kali Yesus ini turun ke dunia? Kan begitu, ternyata ini bukan Yesus. Dan ternyata konsep di dalam Bible Tuhan gak bisa dilihat. Lalu siapa yang mengatakan, sekarang gini Mas John Peter, kamu kalau bisa jawab pertanyaan saya, kamu ini termasuk apologet yang hebat gitu. Satu pertanyaan saya. Di mana di dalam perjanjian lama diterangkan bahwa Tuhan nanti akan dilahirkan dan akan menebus dosa orang-orang. Tuhan akan dilahirkan dari rahim Bunda Maria
Lalu orang-orang akan menuhankan, dan di mana? Di perjanjian lama. Seharusnya nubuatannya ada bahwa nanti Tuhan akan dilahirkan. Kalau kamu bisa jawab itu, saya anggap kamu ini benar-benar konsisten dalam Bible. Karena sejauh apa yang saya baca, tidak ada satupun ayat yang menerangkan dalam Bible bahwa Tuhan akan dilahirkan dari rahim Bunda Maria atau membawa ajaran Kristen. Dan siapa dari Yohanes, Matius, sembah Tuhan Anda? Yesus itu. Ada nggak datanya bahwa mereka menyembah, menganggapnya Tuhan, atau beravoda kepada dia? Ada nggak? Beribadah kepada dia ada nggak? Kan nggak ada. Gitu loh. Nggak ada. Maka terhadap ayat-ayat, ya saya kira Mas John Peter, apalagi Mas John Peter pernah bertemu saya, Mas John Peter mengakui kalau kesalahan yang ada di dalam Bible itu sudah biasa. Karena itu tulisan masing-masing orang. Matius nulis skripsinya sesuai pemikiran Matius. Lukas nulis skripsinya sesuai pemikiran Lukas. Yohanes begitu, Markus juga begitu. Nah, ini kan lucu. Ketika kesalahan ayat dalam kitab suci itu sudah hal biasa, maka apa yang akan menjadi landasan terkuat Anda dalam berargumentasi yang paling benar? Seperti itu. Yang Lukas bilang silsilah Yesus cuma 14 keturunan ke Daud, yang Matius bilang 42 keturunan. Yang Yohanes bilang Tuhan tidak pernah kelihatan, tapi di Keluaran Tuhan kelihatan kakinya saja. Kan repot mau menanggapi kitab suci yang seperti itu, Mas John Peter. Sehingga wajar kalau saya tidak dalam original teksnya juga ada yang bertentangan, Mas John Peter. Contohnya di dalam Ulangan 32 nomor ke-8. Yang Septuaginta bilang Angeleon Theu, artinya malaikat Tuhan. Tapi di dalam Leningrad atau Mesoratik tertulis Bnei Yisrael, anak-anak Israel. Malaikat dan anak-anak Israel itu jauh berbeda. Original teksnya aja berbeda. Apalagi terjemahannya begitu loh. Makanya jangan beriman cukup dengan terjemahan. Ayo kita belajar original teks. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, terima kasih Pak Ngaji. Di sini ada kita satu tamu yang baru naik. Di sini namanya nggak ada. Namanya siapa ya? Halo monitor. Aku kasih kesempatan dulu ya. Sebentar aku minta waktu 5 menit untuk di mute dulu ya. Kasih teman dulu ngobrol ya. Sebentar Bang John, ini kayaknya temannya nggak monitor nih. Oke guys, kita di sini tadi acaranya dialog ya, bukan kayak ibarat diskusi yang agak ada tanya jawab gitu ya. Di sini dialog dewasa tadi ya, perjanjiannya. Jadi mungkin sepertinya para narasumber dari Kristen ada yang lagi sibuk, ada yang lagi gimana, kita tidak tahu ya. Yang penting kita tetap berpikiran positif aja ya. Persiapan Natal, Bang. Teman-teman sibuk. Iya. Iya sih. Mau ibadah. Iya. Itulah. Jadi saya lihat juga mungkin udah jam makan atau gimana nggak tahu juga ya. Ada Kristawalujan. Halo Bang Kristawalujan. Halo. Ya Bang. Ya. Intro Bang. Ya halo. Ya di intro Bang. Tertarik dengan ini. Intro perkenalan Bang. Dari mana? Keyakinan apa? Ya saya dari Kristen dari Manado. Bapak tadi selama diskusi dialog kayak gini, Bapak nyimak nggak di bawah? Ada nyimak sih barusan. Itu aja. Oke. Yang penting yang barusan nih Pak Ngaji bisa nyimak. Bapak diberikan kesempatan untuk menanggapi, nggak apa-apa ya Bang Ngaji, Bang Juma? Lanjut Bang, lanjut. Iya Bang. Justru kita harapkan itu. Silakan. Oke. Boleh Pak? 6 menit Pak. Halo. Oh iya, maaf ya saya baru buka ini. Ini hostnya Kristen apa Muslim? Kristen. Berapa sih? Oh Kristen. Enggak tadi
saya dengar itu yang Muslim bicara itu. Ya, Tidak mengakui ketuhanan Yesus atau Yesus jadi manusia ya. nah kalau diskusi dialognya ini membahas tentang kemahakuasaan Tuhan itu seperti apa gitu. Oh, Dan di sini memberikan apa tadi narasinya, abang udah mendengarkan nggak tadi gitu? ada sih yang dari Muslim tadi sempat dengar yang ujung-ujung kalimatnya itu. Udah topiknya tadi apa? Udah, nanti saya dengar dulu ya, nanti saya mau masuk kalau udah ada diskusi lain. Temanya terkait ini Bang, tentang kemahakuasaan Tuhan, Tuhan yang maha kuasa gitu. Apakah Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa? Seperti itu tadi tema awalnya gitu. Sebenarnya sih yang kita tanya tadi awal itu kami Islam, arahnya ke Islam tadi, pertanyaan-pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala, Bang. Ya, mungkin Abang ini mohon izin Bang Ken, mungkin Abang dari Kristen ini bisa menjelaskan kemahakuasaan Tuhan di dalam Bible gitu. Nanti kita saling nanggapi aja pelan-pelan. Silakan. Oh ya, gini ya. Ya kalau kemahakuasaan Tuhan ya, itu memang jelas ya, dikatakan Tuhan yang maha kuasa itu. Dari cuma Tuhan siapa dulu, kalau murid-murid juga menyebutnya Tuhan, menyebutnya guru dan lain-lain. Tapi kita memang harus mengakui bahwa kalau memang Yesus itu menjadi manusia ya, tapi dia juga kan dirinya ada kealahan. Jadi di samping dia dalam hidupnya menunjukkan hidup yang baik, benar, ketaatannya kepada Bapa, itu menunjukkan bahwa memberi contoh dan teladan hidup supaya kita bisa diselamatkan. Jadi kalau dia itu ada namanya ketuhanannya itu, yaitu memang walaupun dia menjadi manusia tapi dia juga adalah Tuhan. Walaupun dikatakan manusia 100%, tetapi dia juga Tuhan. Ya, karena di dunia ini kan tidak mungkin manusia biasa bisa menyembuhkan, memulihkan sakit yang begitu parah atau membangkitkan orang yang mati. Kalau tidak ada kuasa Tuhan yang menyertai dia, itu tidak mungkin terjadi. Jadi dari segala bukti-bukti yang dinyatakan, kita dapat mengakui bahwa bukan manusia biasa, tapi juga dia adalah Tuhan. Anda bisa. Ya itu dulu. Ya, masih ada waktunya Pak? Gitu aja? Atau Bapak bisa memberikan data apa yang Bapak itu ya lebih keren? Kalau ayat-ayat Alkitab sih, saya tidak biasa mencatat Pak, tapi saya hanya biasa mendengar khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta. Sebab saya juga suka mendengarkan kalau ada ceramah bukan hanya Muslim, tapi bukan hanya Kristen, tapi Muslim juga. Dari ceramah-ceramah Ustadz atau ada diskusi-diskusi seperti ini saya sering mendengarkan. Tapi kalau untuk bukan berarti Bapak tidak ya. Berarti bukan berarti tidak baca Alkitab ya, tetap baca Alkitab ya. Ya, saya baca Alkitab sering cuman untuk menyatakan ada di mana tentang ini, tentang apa saja yang dibahas itu saya tidak menghafal ayatnya. Tapi cuman kebanyakan mendengar khotbah gitu. Bisa ini, bisa maklumin. Mungkin gini Pak, ya mau menggantikan dulu sama yang ada di sini udah ngantri nih. Apa-apa Pak ya? Ya, boleh. Oke Pak, silakan Pak. Halo.
sendiri ya. Soalnya kebanyakan pun di atas nanti kayak ini juga kan kalau cuma diem doang ganggu. Ya ayo yang ke lain yang ya ayo Maaf ya Pak, kita turun aja dulu. Kalau mau nyimak di bawah pun bisa nyimak ya Pak. Itu ada Kyoto mungkin mau naik Kyoto. Itu Bang, ada Ehad Bang, mau naik itu Bang. Iya. Itu Ehad Prawira itu ada. Kyoto. Ya nih kan yang dimikis. Nanti kalau cuma ini mau apa naik, aja sih maunya ada datanya satu dua. Oke, Halo. selamat siang Bang Kyoto. Halo. Saya udah masuk ya? Ya, halo. Gimana Bang Ehad? Ya, selamat Ehad? siang Bang Kyoto, Bang ya, Ehad, baik. Prawira, selamat siang. Selamat siang. Ya. Baik, udah menyimak tadi Salam Pak apa jumpa yang kembali. disampaikan Bang Haji? Oh iya. Gini kan saya- tadi katanya, oh sorry, tadi kan katanya membahas tentang kemahakuasaan ya. Betul ya? Ya. Saya mau nanya soal ini. Saya bawa satu ayat dari Quran itu surah Al-An'am 101. Mungkin teman Naja bisa Bentar Pak. teman Rafi Yang bisa Bang buka. Ehad, Bang Gini, Ehad, saya bentar, ini Bang sebenarnya Ehad sih yang senangnya menanggapi kita ya. diskusi itu nggak usah panjang-panjang. Artinya poin per poin. Kita sambil santai aja. Kalau pakai timer kayaknya kayak kaku gitu. Nanti lupa-lupa lagi pertanyaannya, lupa-lupa lagi statementnya gitu. Ya, Alangkah enaknya kalau kesepakatan kita, aja. Tadi sebenarnya udah seperti itu. Jadi ya, kita nggak gitu. Kalau Bapak Sebar nggak pakai timer, kita nggak pakai timer. iya nggak usah pakai timer sih menurut saya biar nyantai gitu loh. Biar kita bisa menikmati. Oke, silakan, nggak cuman suap-suap gitu loh. Ya. Gini Bro Wafi atau Bro Naja, saya atau dengan Bang Suma ya, itu surah Al-An'am 101 itu di situ menunjukkan ketidakmampuan daripada Allah gitu. Saya minta tolong dibacakan ayatnya supaya saya bisa sampaikan poinnya. Makasih, silakan. Makasih. Surah berapa Pak? Surah Al-An'am, surah Iya. nomor 6, Dinda Wafi. ayat 101. Lanjut Bang. Ya. Ya, Ya, apa silakan. saya jawab dulu Silakan Bang? Boleh, Nah, boleh, silakan silakan. dibaca dulu lah Bro, silakan dibaca. Silakan Dinda, Oke. silakan. Ini ayat ini sering dibawa sebenarnya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Dialah zat yang pertama kali menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad wa lam lakun lahu sahibah. Bagaimana bisa Allah bisa dikatakan memiliki anak? Lawang dia istri aja tidak punya. Wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala sesuatu, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia adalah zat yang mengetahui atas segala sesuatu. Itu ayatnya. Lanjut Bang Zuma. Baik. Jadi gini. Al-Quran itu menjelaskan ya, di samping ayat daripada Al-An'am ayat 101 ini, kata sahib itu tidak merujuk kepada harus istri gitu ya. Sahib itu artinya teman. Sohibah. Iya, teman atau kerabat. Pacar. Ya, betul. Nah, sementara ayat ini sudah menjelaskan bahwa Allah itu adalah esensi yang berdiri sendiri. Jadi tidak akan mungkin kemudian seperti yang diterangkan oleh Al-Quran, segala sesuatu itu diciptakan secara berpasang-pasangan. Sementara yang pertama, Allah itu tidak diciptakan. Allah itu pencipta. Nah, pencipta ini cuma satu. Pencipta ini cuma satu, makanya dikatakan badi'us samawati wal ard.
Dialah Allah pencipta langit dan bumi, bagaimana mungkin kemudian dia mempunyai anak? Jadi ini adalah jawaban terhadap anggapan orang-orang terdahulu bahwa pencipta langit dan bumi itu punya anak. Makanya Allah jawab, anna yakunu lahu walada wa lam takul lahu sahib. Nah, kemudian kita harus melihat di ayat 102 ya, 102 untuk menjelaskan itu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu. Ini yang saya katakan tadi. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Karena kalau istri dari manusia pasti manusia, istri daripada hewan pasti hewan, pasangan daripada sesuatu itu pasti sejenis. Nah, kalau dikatakan Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia dan Dia memiliki kerabat, Dia memiliki teman, memiliki kekasih, maka tentu kekasihnya juga itu adalah Tuhan. Karena Dia selevel. Maka Allah mengatakan Dia berdiri sendiri. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakila. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah yang memelihara segala sesuatu itu. Lam yalida wa lam yulada. Tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oleh karena itulah kemudian Tuhan itu mengatakan tidaklah mungkin kemudian Dia memiliki teman, sementara Dia adalah esensi yang berdiri sendiri. Demikian sebentar, silakan. Oke, ya. Di situ masalahnya, ya, masalahnya yang saya lihat di situ adalah teman-teman itu tidak membaca ayatnya secara penuh, gitu. Supaya kita bisa mendapat penekanannya, ya. Kenapa itu menjadi masalah? Saya tunjukkan, ya. Baik, saya bacakan. Dia, Allah, pencipta langit dan bumi. Ini terjemahannya saya punya. Bagaimana mungkin? Permasalahan pertama, bagaimana mungkin? Ini Tuhan berkata, bagaimana mungkin Dia? Sesuatu yang Tuhan berkata, ini Allah yang berkata loh. Bagaimana mungkin? Berarti Dia membatasi dirinya untuk berkata bahwa ada sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan, ya. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak? Oke, no problem. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak? Lanjutannya, padahal masalahnya adalah Dia tidak mempunyai istri. Bukan karena hal-hal yang lain. Tidak. Masalahnya di sini adalah apa? Karena Dia tidak mempunyai istri. Ya. Itu masalahnya, bukan karena hal-hal yang lain. Dia bagaimana mungkin atau mustahil Allah itu mempunyai anak, padahal Dia tidak mempunyai istri. Masalahnya Dia tidak mempunyai istri. Kita sambungkan dengan An-Abiyah, ya. Kita sambungkan dengan An-Abiyah ayat 17. Ya, An-Abiyah. Ya, ayat 17. Al-Anbiya. An-Anbiya, ya. Ayat 17. Nah, ya, dalam kurung istri dan anak, artinya mau membuat istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian, teman-teman Muslim sering berkata, tapi kan tidak dilakukan. Iya, tetapi ini kemungkinannya ada. Allah berkata bahwa jika ketika Quran ini turun, jika kami hendak memberi, tentulah kami mengambilnya dari sisi kami. Di sini dikatakan ada sisi kami. Sisi kami ini siapa, gitu loh? Siapa sisi kami ini? Apakah Allah mempunyai sejenis yang sama? Ya, gitu. Karena dikatakan di sini akan diambil dari sisi kami. Tolong dijelaskan teman berdua. Silakan Dinda Wafi. Ini dalam beragama, Bang Ehat, tidak menggunakan kemungkinan, Bang Ehat. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu gak diterima dalam UI. Tuhan kami ini tidak punya bapak dan tidak punya ibu, gitu loh. Dan Tuhan kamilah yang menciptakan bapak dan ibu. Beda sama Yesus, ya, gitu.
Nah, kalau Anda membaca surah Bang Ehad, di sana ada keterangan bahwa Ehad belajar ilmu nahwu sorof, dicatat ya Bang Ehad ya. Kalau Bang Ehad belajar ilmu nahwu sorof, di sana itu ada kata-kata lau. Ini sering kesalahan yang dibawa oleh Mas Herdi. Lau yang bermakna imtinai ya, adalah lau yang bermakna tidak akan pernah terjadi. Lau aradna, andaikan kami menghendaki. Kan begitu. Nah, launya ini dalam ilmu nahwu sorof itu adalah lau yang bermakna tidak akan pernah terjadi. Gitu loh. Contoh, saya contohkan ya, lau yang tidak pernah terjadi. Contohnya, seperti walau kana bukan ya. Lau aradna an naj'alal aba lillahi la yajidu fihi. Andaikan kami ingin menciptakan Bapa untuk Tuhan, maka tidak akan pernah kita menemukannya. Nah, launya ini bermakna tidak akan pernah terjadi, Mas Ehad. Gitu. Sehingga kalau jenengan mau mengaitkan ini ada kemungkinan Allah punya istri atau anak, ya mustahil. Apalagi kalau jenengan baca tafsir Ibnu Katsirnya. Secara jelas di sana fanazzaha nafsahu anittikhan, bahwa Allah itu suci dari yang namanya anak secara mutlak. Begitu. Ya, Jadi begini, kita harus begini. paham konteksnya Bang Ehad. Dan Begini, bro. Bang Ehad harus baca original teksnya, begitu ya. Gini bro, masalahnya ada beberapa tafsir ya. Tafsir yang mengatakan bahwa Allah itu akan mengambil. Bapak ngaji udah selesai? Udah, kita sudah biasa selesai. kok diskusi. Pak Ngaji udah selesai? Sudah selesai. Oke Pak. Ya. Oke, dilanjut. Ada tafsir-tafsir yang mengatakan juga bahwa Allah itu akan mengambil bidadari. Kita bukan berkata makhluk yang berdosa atau apa, bisa saja itu tidak berdosa. Tetapi pemahaman dari ayat tafsir Al-Wajiz ya, Syekh Wahbah Al-Suhaili, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah ya. Kalau kami berkehendak untuk berbuat sesuatu, ini ayatnya ya, untuk menghibur diri seperti istri dan anak, maka sungguh kami akan membuat hiburan itu dari sisi kami seperti bidadari yang menyenangkan pandangan dan malaikat. Ya. Jika kami melakukan hal itu, maksudnya kami tidak melakukannya, melainkan kami melakukannya lebih daripada hanya sekedar main-main. Jadi ini serius. Jadi kalau serius mau diambil sesuatu dari sisi kami, dari sisi Allah, yang serupa dengan Allah ini, menurut tafsir ini adalah bisa diambil dari bidadari dan malaikat, gitu loh. Itu ayat ada tafsir daripada berdosa. Enggak, bukan masalah berdosanya. Yang dibahas, diambil dari ayat ini menurut ahli tafsir adalah ada golongan yang seperti jenisnya Allah. Jika ingin diambil, maka akan diambil dari golongan itu, gitu. Terjadi nggak itu? Bukan masalah terjadi atau tidak, bro. Ini masalah bisa saja, gitu loh. Ini Allah yang berkata. Mari kita ini tempatkan pada posisinya. Jika anak saya mengambil, mempunyai kunci mobil dan dia belum membawa mobil, belum tentu dia nggak bisa bawa mobil. Dia bisa bawa mobil, cuma dia belum bawa mobil aja, gitu analoginya. Bisa dia ambil, itu penjelasannya. Gimana tanggapannya? Silakan. Oke, silakan Pak Ngaji. Nanti Ya, kita saya, ya, apa
Dapat poin Nanti saya ya? adil ya. Kita juga harus nanti memberikan kesempatan Bang Haji sama Bang Juma bertanya. Soalnya viewer juga pengen orang Bang Juma sama Bang Haji bertanya kepada kalian nanti. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya kembalikan kepada abangku Bang Zuma, ini kan ayatnya. Ini loh. Lau aradna an nattakhidza lahwan latakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Nah, in kunna fa'ilin. Kalau kita mau berkehendak. Nah, innya ini yang perlu Anda ketahui ya. Qala Mujahid, Imam Mujahid berkata, ini tafsir Ibnu Katsir, bisa dilihat. Qala mulu syai'in fil Qur'ani in fahuwa ingkar. Segala ayat yang disebutkan dalam Quran yang ada innya, maka in itu bermakna keinginan tersebut. Sudah dijelaskan sama Bang Zuma barusan bahwa ini adalah jawaban, ya, ini. Fanazzaha nafsahu anittikhadhil walad mutlaqon. Ayat ini menunjukkan Allah menyucikan dirinya dari membuat anak, atau lagi amma yakuluna, dari perkataan orang-orang, minal ifkih, dari tuduhan, ya, tuduhan bohong, wal batil, dan batil, tuduhan kebatilan, min ittikhadhi Isa, dianggap Isa sebagai anak Tuhan. Ini jawaban, betul kata Bang Zuma. Ini jawaban kepada orang-orang yang mengatakan Isa itu adalah Tuhan. Awil Uzair, atau Yahudi yang mengatakan Uzair kan malaikat sebagai surah Ali Imran ayat 80 Bang Ehad. Di sana kan sudah jelas Allah bersabda, Allah berfirman, wala ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyina arbaba. Dan Allah tidak menyuruh kalian untuk menyembah para malaikat, para nabi sebagai sesembahan. Nah, kalau ada lafal in dalam Al-Quran, itu maknanya ingkar. Pengingkaran Allah terhadap apa yang ia ucapkan. Maksudnya tidak akan terjadi anak atau istri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dijelaskan Bang Zuma itu sangat sesuai dengan kitab tafsir Ibnu Katsir, begitu. Makanya harus bawa referensi Bang Ehad. Lanjut Bang Zuma ditambahi. Iya, jadi saya tambahkan sedikit Bang. Jadi ketika kemudian ada ayat ini, kita harus melihat orang pada zaman itu menuduh bahwa pencipta langit dan bumi itu memiliki anak. Maka Allah menyangga, seandainya kami menghendaki permainan seperti itu, maka kami mengambilnya bukan dari golongan manusia. Bukan dari golongan manusia, tapi dari golongan yang kami inginkan. Itu yang Allah katakan. Yaitu golongan yang dia inginkan oleh Allah sesuai dengan apa yang dia katakan, ya dari sekali. Makanya gimana? Gini semua. Gini loh, tadi kan Anda mengakui sendiri bahwa mengambil dari itu kata, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Ada kami bahwa dia akan mengambil dari yang dikehendakinya. Iya, karena saya bertanya itu berbicara. Saya bertanya itu gini, Bro. Yang dikehendakinya itu golongannya apa? Menurut tafsir itu bisa diambil dari bidadari dan malaikat, gitu loh. Ketika Allah menghendaki. Ketika Allah menghendaki. Iya, Bro. Oke, maksud saya ini bukan masalah menghendaki atau tidak menghendaki. Ini sekarang masalah tentang kemungkinan. Kemungkinan itu ada kan? Begini, sudah dijelaskan oleh Ustadz Najah itu
Kata in itu artinya penegasan terhadap apa yang diuraikan Allah itu tidak akan kembali kepada dirinya. Bahwasanya ketika dikatakan in kunna fa'ilin, ya, jika kami menghendaki berbuat demikian, artinya dengan kata alif tanda kasra nun tanwin nun mati di situ, itu menandakan bahwa hal yang diucapkan oleh Allah itu tidak akan mungkin dilakukan. Tidak akan mungkin dilakukan. Makanya dalam kaidah-kaidah Al-Qur'an ada yang dikatakan ilmu nahwu shorab, ketika ada kata in itu merujuk kepada pernyataan Allah itu sendiri bahwa apa yang dinyatakan itu mustahil terjadi bagi diri Allah. Makanya ayat selanjutnya mengatakan bal naqsifu bil haqqi. Itu jelas tuh. Sebenarnya kami melontarkan yang hak kepada yang batil, lalu yang hak itu menghancurkan yang batil itu. Maka dengan serta-merta yang batil itu lenyap, dan kecelakaanlah bagimu disebabkan karena kamu mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak baginya. Ini jelas Allah menguraikan tentang apa yang Allah sendiri sampaikan. Sekiranya dia menginginkan, maka dia akan mengambil dari sisi golongan Tuhan itu sendiri. Masalahnya sekarang, Tuhan itu tidak punya golongan, Tuhan itu tidak punya sekutu, Tuhan itu berdiri sendiri. Makanya ada dikatakan konsep tauhid, segala-galanya hanya sendiri. Siapakah kami ini? Nah, dari sisi kami, siapa kami ini? Oke, sekiranya Allah mengatakan, dia menggunakan kata kami, itu merujuk kepada dirinya. Sekiranya mereka, Allah itu ada, di samping dia itu ada Allah lain. Makanya dikatakan kata kami, tidak dikatakan kata aku, karena di situ sudah dua, ada pasangannya. Tapi kan pasangannya nggak ada. Allah itu berdiri sendiri, gitu loh. Saya bisa pahami kalau misalnya ayat itu berkata sekiranya pelan-pelan aja, jangan digas. Santai ya. Ya, kita santai aja. Sekiranya kami hendak membuat suatu permainan, tapi kami tidak mau membuatnya, gitu loh. Itu bisa jadi poin bahwa tapi kami tidak mau membuatnya. Tetapi ini masalahnya, sekiranya kami membuat suatu permainan berkaitan dengan istri atau membuat anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami. Berarti di dalam ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa ada sisi oleh Allah, ya, Allah mengetahui bahwa ada sisi di sisinya, ya, yang dimana jika ingin melakukannya, dia akan mengambilnya dari sisinya, gitu. Bukan dari makhluk. Saya sepakat, nggak ada masalah, bukan dari makhluk. Permasalahannya di sini adalah Anda berkata bahwa Tuhan itu satu, tauhid, ya, ehad, seperti nama saya. Walaupun ehad itu ikat itu juga sesuatu yang diikat, sesuatu yang bergabung menjadi satu, bukan satu tok. Karena percuma Anda mengikat sesuatu kalau dia cuma satu. Anda kalau mengikat itu pasti ada sesuatu yang diikatkan. Itulah arti dari kata ehad itu, ikat gitu. Itu yang diambil oleh bahasa yang diserap oleh Indonesia. Kita lanjut karena itu bukan topik kita. Masalahnya adalah kami membuatnya dari sisi kami, dan kami ini menurut pengetahuan Allah itu ada. Sisi kami itu ada gitu loh. Berarti ada yang akan bisa, walaupun itu adalah suatu kemungkinan, entah akan dilakukan atau tidak, tetapi di dalam perspektif Allah itu ada dan akan diambil dari sisi kami. Kaminya ini yang saya tanya, bro. Ketika Anda berkata bahwa Tuhan itu satu, tetapi ada sisi kami, dan kami itu adalah yang lain, tetapi segolongan, ini kan lucu dong apa yang Anda bawa selama ini. Gitu. Santai ya, bro. Pak Ehan, di sini saya potong dulu ya. Ketika kita sudah bertanya dan narasumber sudah sampai 3 kali dia menjelaskan, dan kita tetap menyela juga, itu sebenarnya tidak baik. Biarkanlah para viewer yang mau juga. Kalau kita paksakan terus nanti dirinya mentok. Enggak. Jadi kalau udah mentok Gini, ya bro, seperti itu aja ya. Sebelum kita melanjutkan, kita sapa dulu Bang Erben nih. Ya, halo. Nih, Bang. Sudah pulang. Ya seperti itu. Mau dilanjutkan yang tadi Bang Erben, masih disimakkah yang tentang yang dinarasikan Bang Haji tadi? Belum, saya belum menangkap. Tetap ke Tuhan yang Maha Kuasa itu, kekuasaannya itu seperti apa? Iya, oke. Iya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kami tentang dirinya dengan menggunakan kami, itu tidak menyatakan bahwa Tuhan itu ada lebih dari satu, tidak. Berapa kali saya harus mengatakan ketika Tuhan itu berbicara mengenai kekuasaannya, ruang lingkup kemuliaannya, Tuhan senantiasa menggunakan kata kami.
bukan berarti Tuhan itu ada jamak. Itu bukan. Nah, sehingga Tapi tafsirnya berkata bisa diambil dari bidadari dan dari malaikat, bro. Ini ahli-ahli tafsir loh. Mereka Karena ini adalah profesor, ilmuwan, Oke. ulama ya, yang mengerti ya. Oke, Gitu loh. oke, Dan ada saya Bang Suma ya, paham, cuman saya ngerti, bukan. saya ngerti, Bung. Jangan sepelekan orang, Bung. Itu tafsir. Saya pun bisa menafsir. Paham tak nafsir itu? Paham tak tafsir itu? Itu Iya, tafsir. saya paham. Pemaknaan Tapi yang kapasitas- dimaknai berdasarkan dengan orang per orang. Itu tafsir. Pahami itu dulu. Jadi Ada saya pun satu punya tafsir. Ada Syekh Profesor Doktor ya. Ini Zulhaili ya. Ini Profesor Doktor ini Bang Zuma. Ini ahli tafsir ini. Dia Saya menafsirkan ngerti. tafsirnya yang salah. Kamu yang nggak Bung. betul gitu loh. Tafsir itu tidak salah, yang salah itu pemahaman saudara. Oleh Di dalam karena tafsir itulah ini, di dalam kayaknya tafsir anda, ini, bro, anda lebih tahu dikatakan Islam berarti ya daripada kita ya. kami itu menurut tafsirnya adalah bidadari dan begini adalah Bang malaikat. Ehat. Gitu loh. Iya, Bu, tapi apakah malaikat di situ Bang Ehat. posisinya Tuhan? Apakah posisinya Tuhan malaikat di sana? Apakah Bohong itu dia, sisi Bang. kami? Apakah bidadari posisinya di sana itu adalah Tuhan? Tapi itu adalah kami. Makanya ada kata membuat itu menciptakan. Maka Ya, kami akan dari kami. menciptakan. Loh, Apakah itu enggak, Bang. kami? Ya Allah Anda ya sepakat Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Saya katakan kepada Anda, saudara, Bung, Aduh. ketika Iya. dikatakan kata kami, bukan berarti Tuhan itu banyak, jamak, bukan. Sama ketika Allah mengatakan Elohim, itu jamak, tapi merujuk kepada esensi yang satu. Siapa itu? Yod He Pap He, bukan Bukan Hasem itu. atau Hasem. Bukan Ngerti itu nggak? tema kita. Bukan Loh, itu tema mengerti? kita. Saya jelaskan kepada saudara. Makanya ada kata mengambil atau membuat atau menciptakan. Masa Tuhan menciptakan Tuhan? Jadi ketika Tuhan mengatakan kata Mengambil. kami, ya Bukan Allah, menciptakan, jangan salah. Mengambil, membuat lam dari sisi aradna an nattakhisa lahum ya Kalau lahu begitu, lahwa. kalau begitu, Lat. apakah berarti Allah Astagfirullah. membuatnya dari sisi Allah? Apakah ini berarti Allah membuat Astagfirullahaladzim, ya istri? Allah. Ini kan Oh, istri. kalau kalian Saya kira sepakat ini seperti ini diskusi saya akan kemana, biarkan, tapi kalau kalian keberatan saya akan cut. Iya, Bukan iya. gitu. Saya Kita kan- kalau ini Zuma Bang, kan kalau belum pernah saya izin kalau ini. di Komal Kristen Bang biasanya saya sudah di-kick kalau saya polanya kayak begini Bang. Saya nggak dikasih kan kesempatan Mungkin berbicara dulu, saya loh. akan bertanya dulu. Ya, santai, makanya aku bilang tadi ada Ini yang datang, lebih terus hebat dia dibilang, pematerinya. Loh, kan dibilang saya hanya mana membawa diskusi logika, dewasa, bro. jangan pakai Logika berpikir emar. kita. Berarti kita sepakat begitu ketika orang menjelaskan jangan dipotong dulu bang. Makanya Entahlah. aku bilang tadi Begini, ada tema. begini. Lebih baik Begini, pakai tema. Bang Suma juga bisa memotong saya, nggak apa-apa. Oh, nggak Gitu loh, bisa. asal poin sesuatu Masalah, poin yang Jangan. masalahnya, Nggak, ini masalahnya logika. Anda berbicara tanpa ilmu, Bang. Duh, saya kan membuka saja dari Al-Quran, gimana sih? Ini kan Yang jelas Anda, dan menurut yang Anda tafsir. bacakan itu Saya tafsir. bawa Gini, tafsir. sebentar, Tafsirnya sebentar itu dulu. orang berilmu gitu loh. Sabar, sabar. Oh, Jangan berilmu langsung ya. takut dong. Aduh. Loh kok jadi takut saya samamu? Kita kan Apa yang saya diskusi. takutkan? Kamu pingin sekali seperti Kristen punya 3 Tuhan. Kami enggak bisa. Enggak usah langsung begitu. Sekarang Tidak, Tuhanmu itu ada cuma- berapa? Sekarang Tuhanmu Tuhan ada saya berapa? satu. Tuhan saya Satu. satu. Yang mana? Yang mana? Bapak yang roh, Yesus yang manusia, atau Roh Kudus? Yang mana Tuhan Anda di situ? Atau Roh Kudus yang mana? Gitu. Jadi anda menginginkan Kristen itu sama seperti Islam, nggak bisa. Silakan Dinda Wafi. Biar ada dikit, biar Bang juga, Bang Juma juga ada. mengatakan Ya saya kalimat turunkan aja kami, dulu ya. Bang Ekat ya. Ya, Maaf dia ya Bang bohong. Ehat, saya keturunkan aja lah dulu biar adem ya. Ya saya mau menengahin dulu nih Bang Aji bentar. Tadi kan sebenarnya yang diskusi duluan ini Bang Erben sama Bang John. Mau dilanjut ke yang tadi tentang ketuhanan yang maha kuasa itu? Lanjut dengan timer aja mungkin, Bang. Dengan Tapi- timer aja ya. Mungkin bisa gantian ya. Jadi bukan kita yang ditanya terus, tapi kita juga nanya gitu. Ya banyak tadi aku bilang kan dia enaknya dua arah gitu. Biar jangan ada yang nyesek gitu loh. Iya, apalagi Artinya nyesek kebohongan itu yang maksudnya ya dibawakan. ada yang mau ditanyakan tapi nggak bisa ditanya, nggak enak juga. Lanjutlah, host.
Oke, Bang Irben tadi masih ingat narasinya dari Bang Haji? Oke. Jadi memang kalau berbicara Tentang tentang ketua kalau berbicara tentang Allah Sang Pencipta, dalam klaim-klaim Muslim tentang Maha Kuasa, Maha Esa, Maha Mulia dan lain sebagainya, itu terdapat di dalam kitab kita sebelum Islam itu sendiri datang. Tidak ada masalah di situ. Di situ ya. Kalau berbicara seperti tadi tentang jamak keagungan, teologi Yahudi juga mengakui itu, jamak keagungan itu. Tidak ada masalah di situ. Tetapi yang perlu mungkin kita coba melihat perbedaannya. Kenapa begini? Perbedaannya gini. Di dalam Muslim, Allah mereka yang diklaim sebagai tauhid itu, apakah memiliki firman di dalam hakikat dirinya sejak kekal? Apakah memiliki roh di dalam hakikat dirinya sejak kekal? Karena kalau di dalam pemahaman Kristen, berdasarkan kitab suci PL dan PB, Allah itu memiliki firman, maka dia mampu berfirman. Dan oleh firman dia menciptakan. Allah itu memiliki roh, maka dikatakan roh yang keluar dari Allah. Dan oleh roh itulah dia memberikan kehidupan kepada segala ciptaan. Saya mau tahu bagaimana sih sebenarnya kalau di dalam teologi Islam tentang Allah yang Esa, relasinya dengan firman dan rohnya, dan bagaimana karya firman dan rohnya itu di dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, itu perlu untuk kita diskusikan. Silakan ditanggapi teman-teman. Oke, ditambah Ya, ya. boleh Bang John monitor. Iya, Iya, silakan Pak John. saya tambahin. Jadi kembali saya bawa temanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jelas, brother, Dek Juma dan Dek Wapi, itu jelas bahwa di dalam kitab kami itu, kitab dari bangsa Israel yang kami yakini lebih dapat dipercaya daripada kitab dari bangsa lain, termasuk dari Arab. Karena di dalam Taurat, kitab Kejadian, kitab Keluaran 33 ayat 11 itu kan betul dikatakan di situ bahwa Tuhan itu bertemu muka face to face kepada Musa dalam tanda kutip Tuhanlah yang maha mengetahui itu tentang hal itu ya. Jadi artinya memang ada tertulis bahwa Tuhan itu memang konsekuen, dia bisa menampakkan diri dari sebelumnya dan nanti juga. Artinya tidak seperti keyakinan kalian yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlihat di sini, tapi di akhir zaman nanti baru kelihatan. Artinya kemampuan Allah Subhanahu wa taala ternyata di hari akhir. Dan ketika dari awal penciptaan dia tidak bisa tidak punya kuasa apa-apa untuk menyatakan kemuliaannya kepada para nabi-nabinya. Karena saya yakin hanya Nabi Muhammad saja yang tidak diberi kekuasaan tentang hal itu. Padahal di dalam kitab lain, kitab Israel itu jelas. Mulai dari kitab Nabi Abraham, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, termasuklah bangsa-bangsa Israel, murid-murid Yesus di sana, telah melihat kemuliaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Artinya dia konsekuen. Dia bisa menyatakan kemuliaannya. Jadi jelas, brother, Tuhan itu Maha Kuasa. Dia tidak seperti yang tertulis di dalam Al-Quran bahwa untuk menciptakan seorang anak pun dia harus butuh seorang istri. Waduh, masa untuk menciptakan seorang anak Allah Subhanahu wa taala harus membutuhkan seorang istri? Itu kan lemah itu. Itu menunjukkan bahwa gender daripada Allah Subhanahu wa taala itu laki-laki. Kalau dia wanita pasti perkataannya seperti ini. Bagaimana mungkin saya mempunyai anak sedangkan saya seorang perempuan? Seorang laki-laki. Berarti dia perempuan. Tapi kalau gendernya mengatakan bagaimana mungkin aku mempunyai anak sedangkan aku tidak mempunyai istri? Itu jelas bahwa dia adalah sosok gendernya maskulin. Ya. Jadi pertanyaan daripada Dek Wafi tadi, ada dia bertanya tadi, coba tunjukkan Bang, di mana di dalam kitab kamu ada tentang Yesus lahir
bahwa Tuhan itu akan lahir. Itu ada di dalam kitab Yesaya itu. Yesaya ini nggak ada di dalam ajaran kalian ya. Entah nabi apa nama Nabi Yesaya ini, saya juga kurang tahu. Apa karena kata-kata Yesaya ini banyak yang bertentangan dengan keyakinan kalian, maka tidak dilibatkan namanya di dalam kitab kalian itu. Di dalam kitab Yesaya itu ayat 9, kitab Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, dan Juru Selamat. Inilah bahwa nubuat, bahwa Tuhan akan mengutus dirinya dalam bentuk manusia itu benar ada di dalam perjanjian lama itu, dan itu digenapkan di dalam perjanjian baru, bahwa Tuhan itu memang benar-benar telah mengutus anaknya, yaitu dirinya sendiri dalam bentuk manusia. Jadi kita brother, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan anak tunggal Allah Bapa lah yang menyatakan kebenaran itu. Jadi sangat luar biasa. Itu harus kalian akui, brother. Jika kalian mengakui kitab kalian itu memang mengikuti dari kitab Israel. Tetapi kalau kitab kalian itu ternyata berbeda dengan bangsa Israel, ya saya tidak bisa memaksakan. Artinya nabi yang di kitab perjanjian lama berbeda. Gitu. Oke, thank you Bang Peter John. Terima kasih sudah menjelaskan. Bang John di sini tetap menekan dan mempertanyakan tentang bagaimana tadi seorang bisa mempunyai anak tapi tidak ada istri. Dia meragukan di situ kemahakuasaan itu. Mungkin di situ intinya. Bang Juma dan Bang Haji boleh menanggapi langsung, waktunya diberikan sama 6 menit. Oke, Bang. Iya, 3 menit Dinda saya duluan. Jadi gini loh. Kalau yang Anda katakan maha kuasa itu ketika Tuhan itu menciptakan istri, memiliki anak, beranak cucu, Tuhan itu baru Anda katakan sebagai Tuhan itu maha kuasa. Ini lucu. Saya dari tadi tersenyum saya. Oh, ternyata Tuhan itu maha kuasa ketika dia punya istri dan punya anak, beranak cucu, Tuhan itu baru dikatakan kuasa. Sementara yang kami pahami dari ayat yang diambil teman kita tadi, itu sangat jelas dikatakan sekiranya kami hendak membuat satu permainan, bukan bentuk kekuasaan. Tapi Tuhan sedang tidak main-main sampai Tuhan menciptakan. Dan ketika Tuhan menciptakan misalnya semisal dari bidadari, semisal dari malaikat, posisi bidadari dan malaikat itu bukan Tuhan. Dia hanya ciptaan, makanya dibuat. Sekiranya kami ingin melakukan permainan, maka kami membuat. Gitu loh. Kami di sini merujuk kepada Allah. Bukan berarti berbicara mengenai tentang bahwasanya sembahlah kami. Tidak seperti itu. Tidak ada dalil dalam Al-Quran sembahlah kami. Nggak ada. Makanya ketika kata kami itu merujuk kepada kekuasaan Allah, kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan Tuhan kami itu berbeda dengan Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, kami mengatakan Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub itulah Allah Subhanahu wa taala. Anda yang mengelompokkan kemudian. Sementara kalau kami mendudukkan cara Anda, sudut pandang Anda kepada kami tentang Tuhan, dan kami dudukkan sudut pandang kami terhadap Tuhan Anda, maka Anda jauh lebih parah lagi. Kenapa? Tuhannya Bani Israel pencemburu, tukang bunuh, tukang perintah untuk membunuh, bunuhlah. Begitu di abad pertama, dia datang dari jadi manusia, dia yang dibunuh. Ini apa-apaan ini? Tadi dia membunuh, sekarang dia dibunuh. Tadi sangar, kemudian dia menjadi letoi. Kan tidak mungkin seperti itu konsep Tuhan yang benar. Sehingga ketika Anda memandang Allah, Tuhan kami beda, Tuhan Islam beda dengan Tuhannya orang Yahudi. Tuhan itu cuma satu. Dan kalau menggunakan akal sehat, mana yang masuk akal? Tuhannya Bani Israel menjadi Tuhan yang adalah Tuhan kepada baginda Rasulullah SAW yang tidak terlihat, yang maha kuasa, yang tidak berwujud dalam dunia ini, dibandingkan Tuhannya Bani Israel berubah menjadi manusia. Kira-kira yang rasional yang mana?
Allah datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub melalui perantaraan para malaikat. Allah datang kepada baginda Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat. Kemudian Allah, Tuhannya Abraham, datang kepada orang Yunani Romawi, berubah menjadi manusia. Ini mana ini? Kok jadi kayak begitu? Dilahirkan, kemudian dibunuh lagi oleh manusia. Di mana posisinya ketika kami mendudukkan konsep ketuhanan itu sama seperti pandangan anak kepada Tuhan kami? Itu satu. Tuhan kami. Oh sorry, udah selesai. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menjawab pertanyaan Mas Erben ya, tentang apakah Tuhan itu, Allah itu punya firman sejak kekekalannya, kan gitu Mas Erben ya. Kami katakan ya, karena salah satu sifat Allah itu adalah Al-Kalam, zat yang maha berfirman. Jadi Allah itu punya firman Mas Erben. Cuma dalam pemahaman Islam Mas Erben, firman Allah itu jatuhnya ke sifat dan tidak keluar dari Allah, begitu loh. Tidak keluar lalu ujuk jadi manusia, tidak. Itu tidak ada konsep seperti itu dalam Al-Quran, hadis maupun pendapat para ulama. Jadi Allah itu maha berfirman, sejak dulu, sejak Allah ada ya Allah sudah memiliki sifat firman. Kalau roh Mas Erben, itu adalah makhluk. Roh itu makhluk, ciptaan. Jadi Allah ini tidak butuh roh untuk penghidupannya. Kalau Allah butuh roh, Allah ini punya sifat as-somad, zat yang maha dibutuhkan, bukan malah membutuhkan roh untuk penghidupannya, tidak. Jadi roh ini jatuhnya adalah ciptaan, gitu Mas Erben. Mengenai Mas John Peter, dikatakan bahwa Tuhan kita itu lemah karena butuh istri loh. Nabi Isa itu Allah ciptakan tanpa bapak kok. Nabi Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu. Di mana mau bisa dikatakan lemah gitu. Lalu ketika saya balikkan pernyataan itu kepada Anda, Mas John Peter, justru Tuhan Anda yang perlu dipertanyakan. Masih butuh rahim Bunda Maria untuk melahirkan sesosok Tuhan yang firman, yang berteofani menjadi manusia, kiasan dari firman Allah, itu kan lemah berarti. Masih butuh rahim Bunda Maria, masih butuh 9 bulan mengandung. Itu kan tidak ada keistimewaan sama sekali, gitu. Kemudian kalau Anda membawa Yesaya 9 nomor ke-6, di sana kan dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata yulat, telah lahir. Loh, jarak antara Yesaya dan Yesus itu 700 tahun. Apakah Yesus sudah lahir di zaman Yesaya? Kan Gabrul namanya. Di Kejadian 4 nomor 26 itu juga menggunakan kata yulat. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Saat itu lahir beneran Enosnya di zaman itu. Dan kata-kata yulat juga dikatakan dalam Kejadian 35 nomor 26. Dan itu memang bener lahir saat itu anaknya gitu loh. Dan anak-anak Zilpa, budak perempuan Lea ialah Gad dan Asher, itulah anak laki-laki Yakub yang dilahirkan, kalimat Ibraninya yulat, baginya di Padan Aram. Saat itu lahir beneran gitu. Sekian. Oke, Bang Haji, terima kasih. Sudah selesai waktunya dan agak mulai tensinya dikit ini ya. Tetap jangan lupa sabarnya dipertahankan ya. Sabar kan. Oke, Bang Erben dan Bang John bisa menanggapi lagi. Silakan. Oke. Saya mau menyampaikan begini ya. Firman Allah adalah sifat Allah, tidak bisa keluar dari Allah. Apakah sifat Allah ini maha kuasa atau terbatas sehingga tidak bisa keluar? Karena di dalam Kristen firman Allah maha kuasa, maha hadir, dapat keluar dari Allah tanpa meninggalkan Allah. Yang namanya kan itu maha kuasa. Kalau firman Allah kekal dan itu sifat Allah tetapi tidak bisa keluar dari Allah, berarti tidak maha kuasa, terbatas. Yang berikut dikatakan roh Allah itu tidak ada. Karena roh Allah itu ciptaan Allah. Dalam Kristen, Allah yang tidak ada roh itu berhala, dewa-dewi. Karena roh Allah itu artinya prinsip hidup Allah. Prinsip hidup Allah yang olehnya Allah memberikan kehidupan kepada segala makhluk. Jadi kalau memang Ustadz Wafi mengatakan Allahnya tidak punya roh, maka Allahnya Bro Wafi kalau ditinjau dari konteks Kristen, maka Allahnya itu adalah Allah yang mati. Karena roh Allah itu adalah prinsip hidup Allah itu sendiri yang olehnya Allah memberikan kehidupan. Jadi
Ini satu perbedaan yang tegas antara Kristen dengan Islam tentang keesaan Allah, yaitu firman dan rohnya. Kita berbeda di situ. Baru dikatakan tadi sama Bro Juma tadi ya, saya tanggapi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Menjadi pertanyaannya adalah, di dalam kitab Taurat tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mengenal Elohim Yahweh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu nama. Sedangkan di dalam konteks Yahudi, nama itu adalah Yod He Vav He, Yahweh. Siapa yang mengubah Allah nama itu dari YHWH? Ini menjadi pertanyaan. Mengapa bisa Allah berubah nama? Bukankah nama Allah itu kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Jadi, dari sini saya mengatakan bahwa Allah Yahweh itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan saya kenapa? Karena kisah-kisah di dalam Quran tentang para nabi itu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam kitab-kitab Taurat. Bahkan contoh di dalam Quran itu hanya satu nama wanita disebutkan, yaitu Maryam. Sementara di dalam Alkitab itu dijuliskan dengan lengkap. Saya juga mau menanggapi, dikatakan Bro Juma bahwa Tuhan Israel itu ganas. Memang betul ganas terhadap dosa. Makanya Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan dengan api yang datang dari langit. Kemudian dia juga membinasakan manusia di zaman Nuh. Allah Israel itu memang api yang menghanguskan, tidak kompromi dengan dosa atau dengan perbuatan yang amoral. Bahkan dia memerintahkan bangsa Israel sebagai alat penghukuman untuk bangsa-bangsa Kanaan. Jadi memang kalau Allah melakukan demikian kepada manusia, dan karena manusia itu memang hidup dalam dosa, maka sebenarnya Allah bukan ganas, tetapi Allah kudus, Allah adil, Allah benar, Allah kasih. Karena kalau Allah tidak menyatakan penghukuman itu, maka dosa akan beranak pinak. Yang berikut dikatakan oleh Ustadz Wapi itu Nabi Isa ciptaan. Di dalam Sahih Muslim nomor 41, salah satu kalimat syahadat Islam yang panjang, dikatakan bahwa Isa itu adalah ruh darinya yang diletakkan, dan kalamnya yang diletakkan, dan ruh dari Allah. Tidak dikatakan diciptakan. Baru kalau memang Isa itu diciptakan, saya pengen tahu bagaimana caranya Isa diciptakan. Apakah penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam? Karena Adam dari debu tanah tanpa rahim. Bahkan malaikat-malaikat disuruh untuk mengambil tanah dari bumi. Apakah demikian juga dengan Isa penciptaannya? Ini menjadi sebuah pertanyaan terhadap pernyataan tersebut. Baru dikatakan telah lahir. Kalau saya mengatakan telah lahir, bagi Tuhan tidak ada masa lalu dan masa kini. Bagi Tuhan, walaupun Yesus belum lahir sebagai manusia, itu dikatakan telah. Kenapa? Karena Tuhan tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Apa? Tidak ada masa yang akan datang. Semua itu ada dalam lingkup kemahakuasaan Allah. Silakan ditanggapi, Bro John. Tambahkan 1 menit lagi, sorry, panjangan. Apa, brother? 3 kitab bangsa Israel melalui tubuh yang diutusnya ke bumi untuk menyatakan kemuliaannya itu telah melakukan berbagai mukjizat dan kemahakuasaannya. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan yang sama di dalam kitab bangsa Israel ini sama dengan yang di Arab? Coba tunjukkan siapa nama orang di Arab yang pernah disembuhkan dari sakit atau dibangkitkan dari kematian. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kuasa yang sama seperti kuasa yang kami sembah dari bangsa Israel. Tunjukkan ayatnya, siapa yang pernah dibangkitkan dari kematian dan siapa yang pernah disembuhkan dari segala penyakitnya di tanah Arab. Monggo. Oke, terima kasih atas narasinya yang disampaikan oleh Bang Erben dan John Peter. Di sini saya melihat bahwa Bang Erben mengatakan bahwa Yahweh dan Allah itu beda ya guys ya.
Bang Juma dan Bang Haji dipersilakan untuk menanggapi juga. Waktunya berjalan sejak Bang Juma berbicara. Lanjut, Bang. Oke, baik. Yang pertama terkait dengan Oh, saya nggak lupa mau ingatkan juga Bang Juma biar agak adil katanya sih. Supaya kalian pun bisa juga bertanya gitu. Karena dari tadi kan yang ada pertanyaan dari Kristen katanya tuh banyak yang apa. Jadi nggak apa-apa juga nanti buat sambil menjawab apa ini mereka bisa juga melemparkan pertanyaan. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Jadi ketika berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, yang Anda katakan bahwa Allah SWT itu bukan Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Sangat disayangkan, di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali esensi yang mereka tuhankan berdasarkan Yesaya 57 nomor 15, Mazmur 99 nomor 5, Yesaya 5 nomor 16. Tuhan yang mereka sembah itu maha tinggi, maha suci. Kalau diarabkan Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya sekarang adalah Tuhan ketika datang menyatakan diri kepada Bani Israel tidak menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa kaumnya. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak bisa lagi menemukan data akurat di mana kitabnya Nabi Musa yang pertama kali diterima. Dua loh batu itu sekarang di mana tertulisnya? Nah, sehingga ketika Allah pencipta langit dan bumi menyatakan diri kepada utusannya, Allah kemudian menyatakan diri sesuai dengan bahasa kaumnya, sesuai dengan yang dipahami oleh kaumnya. Ketika datang kepada bangsa Arab, Allah menyatakan diri dengan menggunakan bahasa kaumnya sang utusan, kan gitu. Lalu kemudian saudara mengatakan tentang roh. Kalau kami di dalam ajaran agama Islam, Allah itu bukan roh, tapi Allah itu pencipta roh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, penciptaannya, aku tiupkan rohku kepadanya. Jadi ditiupkan roh Allah yang meniupkan roh. Bukan berarti Allah itu adalah roh. Ya, sama seperti kemudian Allah menciptakan manusia, ketika aku menciptakan manusia, aku berikan kemudian makanan, aku berikan kemudian minuman, aku berikan kemudian oksigen dan seterusnya. Bukan berarti makanan, minuman dan semuanya itu adalah Allah. Sama seperti roh. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah sempurnakan kejadiannya, penciptaannya, aku telah tiupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Kalau dikatakan meniupkan roh itu kemudian adalah menjadi Tuhan, maka Zakaria 12 nomor 1 itu jelas semua manusia itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena roh pada diri manusia itu adalah roh Tuhan itu sendiri. Nah, ini celaka nih kalau dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Penggambaran ini jelas bagi kami umat Islam itu berbicara mengenai ciptaannya. Terkait dengan ketika Allah berbicara mengenai ciptaan kaitan dengan roh, itu berarti Allah berbicara mengenai ciptaan makhluk. Saya kira begitu sementara. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gini Mas Erben, firman itu sifat, ya. Kalau menurut Anda firman itu sifat atau kemampuan? Karena sama hal begini, firman itu sama dengan melihat, mendengar, berbicara, begitu. Kalau firmannya dituhankan, kenapa kok gak sekalian mendengarnya Tuhan dituhankan, melihatnya Tuhan dituhankan, sifat yang lain dituhankan? Kok gak sekalian seperti itu, biar Tuhannya semakin banyak, mati satu tinggal banyak, kan seperti itu. Jadi arahnya ke sifat gitu loh. Kemudian roh, Tuhan itu roh. Nah, coba kita buka di dalam Matius 26 nomor ke-41. Diterangkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, roh itu sifatnya penurut. Nah, roh Tuhan ini penurut ke siapa dia gitu? Kan lucu nanti kalau ditanyakan seperti itu.
Nurut ke siapa roh Tuhan ini? Karena Tuhan juga roh gitu. Kemudian Mas John, Anda mengatakan ada nggak kekuatan yang bisa menghidupkan orang mati seperti maaf Mas John ya, menghidupkan orang mati di dalam Bible itu juga, bukan cuma Yesus gitu loh. Nomor 32 sampai 35. Di sana saya bacakan ayatnya. Dan ketika Elisa datang ke rumah itu, ternyata si anak itu telah mati dan tergeletak di atas pembaringannya. Kemudian dia masuk, dia menutup pintu 2 kali dan dia berdoa kepada Tuhan, dan tiba-tiba si anak itu mendekur 7 kali, dan si anak itu kalau seperti itu berarti bukan orang-orang, itu cukup Nabi Muhammad ya, cukup Nabi Muhammad kalau cuma masalah penyembuhan itu. Contoh, saya kasih contoh satu hadis ya, riwayat Rawa Ibnu Sa'ad an Ikrimah wa Zuhri wa Asim bin Amr bin Qatadah mursalan anna Mikhwas bin Ma'di Kariba qala ya Rasulullah ud'ullaha ayyudhiba anni rittah fada'alahu fadhahabat. Suatu saat ada seseorang yang memiliki penyakit, tidak bisa bicara begitu. Lalu saat itu Rasulullah mendoakannya, langsung ketika itu juga langsung sembuh. Rasulullah cukup seperti itu Mas John. Apalagi kalau hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Hunayf, ketika ada sahabat Dharir yang buta matanya lalu meminta doa kepada Rasulullah, saat itu langsung Rasulullah doakan, langsung sembuh. Lemah namanya Mas John, itu cukup Nabi kalau di kita. Begitu, sekian. Oke, terima kasih, waktu habis. Bisa langsung aja Bang Erben atau Bang John. Silakan Bang John duluan. Kiranya tadi pertanyaan nggak ada ya. Langsung aja menanggapi aja. Jadi jelas yang saya sampaikan kepada kalian tadi, Wafi sama Juma itu, makanya tolong didengarkan. Saya mengatakan tolong tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Tuhanmu itu maha kuasa, Allah Subhanahu itu maha kuasa, seperti yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, bahwa Tuhan kami itu maha kuasa menghidupkan orang mati. Nah, ketiga saya tanyakan itu yang di Arab. Jadi jangan kau balikkan lagi tentang yang ada tertulis di dalam kitab Israel. Kau pakailah dengan kitab Al-Qur'anmu. Tunjukkanlah di mana ada ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Mekah itu pernah menghidupkan orang mati dengan perantaraan atau tanpa perantaraan Muhammad. Itu yang ingin saya tanyakan kepadamu, brother. Jadi Anda itu kapan ini berdiskusi, tolong pendengarannya itu agak dipertajam supaya jelas apa yang saya tanyakan. Jadi jelas yang saya tanyakan, di manakah di dalam Al-Qur'anmu, atau tunjukkan di dalam Al-Qur'anmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menghidupkan orang mati seperti yang dilakukan di dalam 3 kitab bangsa Israel. Jika itu memang adalah Tuhan yang sama. Jadi itu pertanyaan saya. Ketika Anda membahas tentang roh, Anda akan katakan roh itu bukan berarti roh itu Tuhan. Tapi ini dibantah di dalam surah Maryam 17 loh. Itu dikatakan bahwa ketika Tuhan memakai penutup dari belakang layar, dari belakang tabir, itu benar loh. Itu di surah Maryam 17. Lalu dia memasang tabir dan menutupi dari pandangan mereka. Ini benar, berarti Tuhan itu sendiri datang dengan memakai tubuh kemanusiaan. Di sana dikatakan, lalu Allah mengutus rohnya sendiri, menyerupai manusia yang sempurna di hadapannya. Itu dikatakan di dalam surah Maryam 17. Tetapi dipelintir dengan terjemahan yang menurut penerjemah itu adalah Jibril. Seperti Juma bilang tadi, Juma pun atau Wafi pun boleh menafsirkan. Nggak harus profesor dokter menafsirkan. Juma dan Wafi pun bisa menafsirkan itu. Artinya jelas, ketika Juma boleh menafsirkan, Wafi boleh menafsirkan, saya pun bisa menafsirkan. Bahwa yang dimaksud di sana itu Isa Al-Masih. Ayat di surah Maryam 17 itu untuk di manusia. Dia dari Allah yang diutus. Rohnya itu sendiri. Rohnya itu sendiri berarti Allah itu sendiri. Itu. Jadi jangan ditutupi kebenaran dengan pembenaran, brother.
Oke, dilanjut Erben Sejati. Oke, saya melanjutkan bahwa saya belum menemukan bahwa Allah SWT itu adalah Adonai Elohim. Karena semua kisah-kisah para nabi yang diwahyukan oleh Allah SWT di dalam Quran sangatlah berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Contoh tentang Isa. Isa dari segi sukunya beda. Di dalam Quran itu suku Lewi, di dalam kitab terdahulu suku Yehuda. Dikatakan anak Imran, cucu Imran, Harun dan Maryam itu hidup di zaman Musa. Maka saya katakan tidak mungkin Allah yang sama memberikan pewahyuan yang berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan. Di situ. Baru yang berikut dikatakan bahwa kitab Nabi Musa tidak diketahui. Memang tidak diketahui berdasarkan Quran, tetapi berdasarkan arkeologi itu ketahuan. Ada namanya naskah Laut Mati, itu malah yang menemukan seorang gembala beragama Muslim. Dia temukan, dan ini sudah pernah ditegaskan oleh Manahem Ali. Kalian tanya aja ke dia udah pernah jelaskan dengan bagus. Artinya bahwa kitab-kitab mereka itu terpelihara, manuskripnya masih ada. Ada puluhan ribu, bahkan gulungan Laut Mati itu ada 5.000 naskah itu. Itu menjadi perenungan. Kemudian dikatakan roh. Rupanya tadi di dalam kalimat itu, kutiupkan rohku kepadanya. Rohku kepadanya. Berarti Allah memiliki roh. Karena dikatakan rohku kepadanya. Tidak mungkin dong dia bisa meniupkan roh kalau itu tidak ada di dalam dirinya. Di situ. Jadi semakin kelihatan sebenarnya. Tapi memang kalau kalian mengatakan roh itu ciptaan, ya saya sangat menghargai dan menerima itu karena itu menegaskan bahwa Allah itu tidak hidup. Karena roh Allah itu artinya prinsip hidup Allah. Hakikat Allah itu roh, artinya tidak bisa kita jelaskan bagaimana, maka dikatakan Allah itu roh. Baru dikatakan firman itu sifat, bukan ciptaan. Oke, kita terima ini. Menjadi pertanyaannya adalah sejauh mana firman Allah itu menyatakan diri di dalam Islam? Apakah semuanya hanya melalui Jibril? Apakah firman Allah itu tidak bisa berteofani, tidak bisa berinkarnasi? Kalau dia tidak bisa berteofani, tidak bisa berinkarnasi, ini bertentangan dengan hakikat Allah Yahweh yang sudah ada di dalam kitab terdahulu. Kalau dikatakan roh penurut, roh manusia, pada dasarnya yang penurut. Tetapi roh manusia yang sudah dipengaruhi oleh tabiat daging memang menjadi roh yang membangkang. Di situ sudah habis waktunya. Jadi itu aja yang mau saya pertegas. Bagaimana itu? Oke. Terima kasih. Argumen atau narasi dan pertanyaannya masih sama ya Bang Juma dan Bang Haji. Oke, waktunya 6 menit. Dipersilahkan. Silakan Dinda Wafi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya fokus kepada Mas Erben dulu. Sebenarnya masalah surah Maryam 28 ya. Apakah Musa itu juga sama dengan Maryam ya, sama-sama anak Imron dari bangsa Lewi, itu sudah saya jawab. Cuma ketika saya menjawab Mas Eben keluar tadi gitu. Jadi intinya Imron ayahnya Musa itu berbeda dengan Imron ayahnya Maryam, Bang Erben. Karena kalau kita melihat nasab ya, nasab di dalam Qososul Anbiya, cerita-cerita para nabi, Maryam itu anaknya Imron, Imron ini anaknya Bashim, Bashim bin Amun. Kalau Musa itu Musa bin Imron bin Kohif. Gitu. Jadi nanti Musa masalah firman itu sifat atau kemampuan sih sebenarnya Mas Erben?
kehidupan Allah itu sendiri, prinsip hidup Allah itu sendiri. Maka Allah memberikan kehidupan oleh rohnya. Allah menciptakan oleh firman. Maka Allah dapat berfirman. Jadi Allah berfirman, ini wujud nyata bahwa Allah memiliki firman yang dinyatakan dengan berfirman. Jadi penciptaan itu terjadi karena Allah berfirman. Allah berfirman karena Allah memiliki firman. Jadi di sini perbedaan antara Kristen dengan Islam berbicara hakikat Allah, bahwa roh Allah di dalam kalian itu ciptaan. Maka bagi kami kalau roh Allah, prinsip hidup Allah, ciptaan Allah, berarti Allah itu pernah mati. Atau Allah itu mati. Atau Allah itu tidak ada. Nah, begitu. Tetapi satu juga pernyataan Bro Ustadz Wafi ini sangat bagus sekali ya. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Yang saya tahu Adam itu diciptakan katanya di surga, tetapi tanahnya dari bumi. Itu dilahirkan oleh wanita perawan. Bagaimana cara Allah memasukkan tanah ke dalam rahim Maria? Saya juga nggak mengerti. Maksudnya bagaimana? Karena kalau dikatakan seperti berarti berkaitan. Namun yang saya baca di dalam Sahih Muslim 41, di dalam kalimat panjang syahadat Islam, Sahih Muslim 41 dikatakan, Isa itu kalam yang diletakkan, kalimah yang diletakkan Allah kepada Maria dan ruh darinya. Jadi sebenarnya tidak diciptakan. Tapi kalau Ustadz Wabi mengatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, maka saya menghargai juga. Ini dari Ustadz Wabi. Halo, salam. Beta janji, beta jaga. Ale untuk selalu. Beta janji akan setia hanya untuk satu Menit lagi. Makanya saya bilang tadi, brother Dek Juma sama Dek Waf ini, tolong diperhatikan itu apa yang saya katakan. Saya kan bertanya tadi udah jelas. Tolong tunjukkan di Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menyatakan kemahakuasaannya seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab bangsa Israel, di mana dia berkuasa untuk menyatakan dirinya juga atau menghidupkan orang mati. Yang saya tanyakan, adakah di dalam Al-Quran satu ayat bukti bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Arab dia menyatakan kemuliaannya seperti ketika di dalam kitab bangsa Israel? Salah satunya yaitu menghidupkan orang mati. Jadi nggak ada perbedaan ketika di Arab dengan di Israel, itu nggak ada bedanya. Artinya dimanapun yang namanya Tuhan itu bisa melakukan itu, nggak harus ketika di Israel saja dia bisa membuktikan menghidupkan orang mati. Ketika di Arab dia nggak bisa membuktikan dirinya ada dengan menghidupkan orang mati. Nah, maksud saya di mana di dalam Al-Quran adakah pernyataannya? Ternyata kan tidak ada. Cukup Anda katakan tidak ada, udah. Jadi nggak usah Anda balik-balikkan ke dalam kitab sebelumnya. Yang saya tanyakan itu di dalam Al-Quran, di manakah Allah Subhanahu Wa Taala pernah menyatakan kemuliaannya dengan cara menghidupkan orang mati supaya orang Arab itu percaya bahwa ini Muhammad ini adalah benar-benar nabi yang dia pilih. Nah, sebagai nabi yang dia pilih, dia akan menunjukkan kemahakuasaannya kepada orang Arab supaya orang percaya bahwa ini benar-benar nabi pilihan dia, gitu, brother. Itu yang saya tanyakan tadi. Tetapi oke, nanti akan saya lanjutkan lagi karena waktunya juga agak mepet, gitu, brother. Thank you. Oke, terima kasih buat Bang John sama Bang Eben. Jadi saya tidak lupa mengingatkan bahwa ini dialog ya guys, bukan seperti yang sebiasanya saya lakukan. Saya membuat peraturan untuk bertanya gantian gitu ya. Ini dialog, dari awal kita berdialog.
Terlepas Bang Juma sama Bang Haji tidak bertanya ya, mungkin kita nggak tahu kenapa ya gitu ya. Mungkin mereka lebih senang untuk mengkanter dulu gitu ya. Oke, silakan Bang Juma sama Bang Haji, waktunya 6 menit lagi. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awal saya dari Mas Erben ya. Mas Erben, penciptaan Nabi Nabi Isa dengan kalimat ya, bi kalimatim minhu wa ruhum minhu, dan roh dari Allah, itu seharusnya Mas Erben tadi Mas Erben di awal kan bawa tafsir. Seharusnya harus konsisten bawa tafsir juga. Karena penafsir ini yang ahli ilmu, yang lebih paham tentang kalimat Quran, bukan hanya dari terjemahan Mas Erben begitu. Maksudnya Nabi Isa diciptakan dengan kalimat Allah, maksudnya dengan kalimat kun fayakun. Jadi ketika Allah mengatakan jadi, maka dia langsung akan jadi. Maka ditegaskan dalam surah Ali Imran itu Mas Erben, penciptaanmu Isa dengan Adam itu sama. Dengan apa? Dengan kun fayakun. Nah itu maksudnya. Kemudian ruh, waruhum minhu, kan sudah jelas di tafsirnya itu. Roh ini yang diciptakan oleh Allah, yang dibawa oleh malaikat Jibril, lalu ditiupkan kepada rahim Bunda Maryam. Gitu Mas Erben. Kalau di awal Mas Erben membawa tafsir, seharusnya Mas Erben konsisten. Kemudian Yesus dari bangsa Yahuda, kata Mas Erben. Coba jenengan buka di Ibrani 3 nomor 1 Mas Erben. Coba perhatikan ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, itu Yesus. Nah, Imam besar atau dalam bahasa Ibraninya itu kan Kohen Hagadol. Nah, seorang Kohen atau imam itu dari suku mana Mas Erben? Kan dari suku Lewi. Begitu. Nah, ini suara siapa ya? 200 suara Bang Juma, nggak apa-apa mungkin. Atau aku mute dulu ya. Lanjut Bang. Ya, di mute dulu mungkin. Timernya dimatiin dulu. Diberhentikan dulu timernya. Ya, lanjut. Nah, jadi imam besar atau kita sebut dengan Kohen itu dan dari suku Lewi gitu loh. Sedangkan Yesus itu juga jadi imam besar. Ingat, Yesus hidup di dalam tradisi keyahudian. Coba sampai jelaskan Mas Erben, kenapa Yesus bisa jadi suku Lewi? Atau kamu bisa Mas Erben menjelaskan, bawa data bahwa imam besar itu dari suku Yahuda. Ada nggak keterangannya Mas Erben? Begitu. Karena kalau kita lihat di dalam Bible, antara Matius dengan Lukas menyebutkan silsilah Yesus itu saling bertentangan Mas Erben. Yang Lukas bilang cuma 14 keturunan kepada Daud, yang Matius 42 generasi. Dan semuanya menjelaskan keturunan Yusuf yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Bunda Maria, tidak ada hubungan darah dengan Yesus. Ya. Tidak ada hubungan darah. Yusuf sebagai anak bapak biologi itu yang diterangkan, bukan dari jalur darah Yesus Tuhan Anda. Begitu. Kemudian di dalam Lukas 3 nomor 23 dikatakan bahwa usia Yesus kira-kira 30 tahun ya. Ketika memulai tugas kerasulan merupakan indikasi bahwa Nabi Isa atau Yesus memang dari suku Lewi. Sebab menurut kitab Bilangan 4 nomor 47, para imam dari suku Lewi baru wajib melakukan tugas imamatnya setelah berusia 30 tahun. Biar begitu. Lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Jadi ketika saudara berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala harus membangkitkan orang mati, baru kemudian bisa dipercaya bahwa dia adalah Allah yang Tuhan yang sama. Ini bahaya nih nanti nih. Ketika dikatakan agar dianggap Yesus itu sama dengan Tuhannya Bani Israel, itu bahaya tuh. Ya. Apakah kami harus minta Tuhannya Bani Israel pada zaman Musa harus dilahirkan dulu menjadi manusia supaya kami bisa memahami bahwa Tuhan yang datang kepada abad pertama itu adalah Tuhan yang sama dengan Bani Israel? Bahaya nantinya tuh. Akan terjadi ulang tahun Tuhan 2 kali, kan gitu. Nah, tapi umat Islam itu tidak seperti itu kondisinya.
Tuhan di dalam pengajaran umat Islam itu cuma satu. Dialah yang menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan yang datang kepada Bani Ismail. Tidak ada Tuhan yang lain. Cara Tuhan kemudian untuk mewahyukan apa yang dia kehendaki terhadap para utusannya, itu tergantung kepada siapa Allah mengutus utusan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu jelas dinyatakan sekali dalam Al-Quranul Karim. Makanya ketika orang Israel, Bani Israel berbicara mengenai Allah, berbicara mengenai Tuhan mereka, pasti apapun aspek hakikat daripada ketuhanan itu sama dengan Tuhan yang kami imani. Ya, makanya dikatakan zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada sembahan selain Dia. Oleh karena itulah kemudian sangat lucu ketika saudara mengatakan supaya kami tahu bahwa Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Bani Israel, maka Tuhan Anda juga harus membangkitkan orang mati. Ini apa-apaan? Kalau saya balik supaya kami paham bahwa Yesus itu adalah Tuhannya Bani Israel, tolong tunjukkan Tuhan di perjanjian lama juga pernah dilahirkan oleh manusia. Anda akan bingung nanti. Tuhan akan menjadi 2 kali ulang tahun, kan begitu. Jadi saya katakan sekali lagi, Tuhan menyatakan diri kepada para nabi itu masing-masing sesuai dengan zamannya. Yang didatangkan oleh Allah pada masa Rasulullah ada hukum-hukum. Makanya coba Anda baca dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Roh Tuhan berupa Al-Quran itulah yang harus diajarkan sebagai bimbingan kepada seluruh umat manusia. Itu yang dibutuhkan sekarang. Bukan Tuhan membangkitkan orang mati yang kita butuhkan saat ini. Silakan. Oke ya. Lupa mengingatkan kita ini sudah 5 jam ya. Jadi kita sepakat nanti ini kan dialog nih, dialog, nggak ada tanya jawab, nggak ada apanya. Jadi kesepakatan kita ini berhenti jam berapa nanti dialognya? Ini artinya ya saya mau, kan sudah ada pertanyaan dulu. Ada kok tadi pertanyaan. Ya, maksudku kita sepakat atau nanti udah kita selesaikan atau jam 4 atau jam 5 gitu. Iya, kita selesaikan jam 4 aja, setengah jam lagi boleh, setengah jam. Oh, oke. Ya, 14 ini kan. Silakan Bang Erben. Jam lagi. Langsung aja. Jam 4 di rumah baru jam 2:30 loh. Oh iya. Iya, makanya aku bilang di sini jam 2:30 lah. Jam 3. Oke, jam 3. Oke. 3 betul. Lanjut. Jam 3. Oke. Jadi baru kali ini saya tahu bahwa ketika Allah menciptakan Isa itu dengan kun fayakun. Tapi di dalam data yang saya baca tidak demikian. Cuma karena saya hanya membaca bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Profesor Doktor, bukan oleh Ustadz Wafi, maka saya lah yang salah membaca data itu. Terima kasih. Baru pertanyaan Ustadz Wafi tadi, Yesus imam besar. Imam itu harus keturunan Lewi. Ini sebenarnya Ibrani pasal 3 harus diteruskan dibaca dengan Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 dan pasal 8. Bahwa Yesus imam besar berdasarkan perjanjian Melkisedek. Jadi bukan berdasarkan keturunan Lewi. Karena Melkisedek sudah seorang imam sebelum Lewi atau suku Lewi dilahirkan. Nah, ini menjadi sebuah pernyataan. Dan keimam besaran Yesus di sini menunjukkan bahwa Yesuslah yang menjadi pengantara dan pendamai antara manusia dengan Allah. Karena seorang imam besar itu, dialah yang menghadap Allah untuk mendamaikan umat Israel dan umat manusia kepada Allah. Dan Yesus menggenapi itu di dalam keimamatan Yesus. Jadi dibaca saja nanti Ibrani pasal 7 dengan pasal 8. Tadi pertanyaan Bro Juma ini sangat bagus juga. Di mana Allah di dalam konteks orang Israel dilahirkan, tidak ada. Di dalam konteks perjanjian baru juga Allah tidak pernah dilahirkan. Karena yang dilahirkan itu adalah manusia Yesus Kristus yang diberikan otoritas kepenguasaan sebagai Tuhan, di mana otoritas itu diberikan oleh Allah. Jadi Yesus itu bukanlah Tuhan Yahweh Bapa itu sendiri, bukan. Dan ini mau saya tegaskan, melainkan Yesus itu adalah firman Allah.
Logos yang maha kuasa itu inkarnasi menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kalau dikatakan Tuhan 2 kali ulang tahun, itu sebenarnya sebuah pernyataan yang tidak memiliki acuan dasar di dalam Alkitab. Karena yang dilahirkan itu bukan Tuhan Allah, tapi yang dilahirkan itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan di situ gelar kepenguasaan ya. Itu yang perlu disampaikan kepada seluruh teman-teman Muslim supaya kalian jangan salah memahami. Yang dilahirkan itu bukan Allah Bapa, bukan Yahweh yang dilahirkan oleh Maria. Yang dilahirkan oleh Maria itu adalah Sang Firman yang inkarnasi atau Logos yang inkarnasi menjadi manusia sempurna. Itulah Yesus Kristus itu sendiri. Baru tadi teman-teman juga Juma sama Wafi sepakat bahwa Yesus itu melakukan banyak mujizat. Bahkan juga mengutip bahwa Elia, Musa, dan Paulus melakukan banyak mujizat. Tetapi pertanyaan saya, kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan Muhammad tentang mujizat saya belum menemukan. Bahkan jangankan Nabi Muhammad, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri pun saya lihat dari penjelasan teman-teman di dalam Quran tidak pernah melakukan mujizat seperti yang dilakukan oleh Musa, dilakukan oleh Elia, dilakukan oleh Paulus, atau dilakukan oleh Yesus itu sendiri, Isa itu sendiri. Bagaimana kemahakuasaan Allah di dalam keyakinan teman-teman Muslim kalau apa yang dilakukan oleh Musa, apa yang dilakukan oleh Paulus, Elia, bahkan yang dilakukan oleh Yesus tidak pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam catatan Quran. Ini menjadi sebuah pertanyaan kemahakuasaan itu dan tidak pernah dinyatakan di dalam sejarah Nabi Muhammad selama menjadi nabi di dunia ini. Baru juga saya bertanya lagi, ini sedikit agak berkembang ini, kemahan Allah di dalam ajaran Islam itu tentang pengampunan dosa. Karena saya baca beberapa tulisan di sini yang berasal dari orang-orang yang cerdas, dikatakan batu hitam dapat menyedot dosa. Ini bagaimana ini kemahan Allah kok sampai batu bisa mengampuni dosa batu hitam? Dan ini sebuah keyakinan di dalam teman-teman Muslim, mungkin nggak semua ya. Silakan teman-teman. Pak John, lanjut dengan Pak John, sorry. Oke lah. 1 menit 30 detik. Silakan, Pak John. Jadi Suaranya. Jadi itu benar yang dikatakan oleh Bro Erben tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ternyata berbeda dengan Tuhan bangsa Israel. Karena apa? Ketika dia di Arab, dia tidak pernah menunjukkan kemahakuasaannya melalui Muhammad dengan cara seperti yang dilakukan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada orang-orang pilihannya, nabi-nabi pilihannya, yaitu dengan salah satu cara memberikan mukjizat dengan menghidupkan orang mati. Tetapi saya tidak akan pernah memaksakan itu karena itu keyakinan kalian. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat membingungkan di dalam Al-Qur'an itu, seperti contoh mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati disalibkan, tetapi diserupakan dengan orang yang diserupakan dengan orang lain. Nah, ini membingungkan. Seharusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh membingungkan umat Islam supaya mereka tidak bingung. Karena apa? Cerita ini akan bertentangan dengan cerita sebelumnya. Jadi itu yang saya bingungkan itu. Kalau Tuhan itu datang kepada bangsa Israel, kemudian kepada bangsa Arab, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Ini harus dipertanyakan. Kenapa dia tidak datang ke bangsa Indonesia? Kenapa hanya ke bangsa Arab dan ke Israel? Jadi kalau dia hanya ke bangsa Israel, nggak dipertanyakan. Gitu, brother. Oke, waktunya udah mepet. Lanjut. Oke, thank you Bang John, Bang Erben. Di sini ada 2 pertanyaan baru lagi dari Bang John Peter tentang yang diserupakan dari Bang Erben tentang ya. Aduh. Oke, terima kasih Bang Juma dan Bang Andi. Duh, nge-lag hostnya. Halo, cek. Oh, saya nge-lag ya? Cek. Iya, nge-lag host. Udah aman kah? Aman. Lanjut. Oke Bang. Ya, 2 pertanyaan baru kita tentang diserupakan kelipatannya Yesus. Isa Masih dari Bang Erben yang bisa itu ya menghapus dosa. Bisa ditangkap atau Bang?
Bisa ditangkap, bisa. Oke, oke, gas. Lanjut Bang. Silakan Dinda. Oke. Membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim. Membahas tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya banyak sekali di dalam Al-Qur'an gitu loh. Karena Tuhan kita itu Mas John Peter dan Mas Erben bukan Tuhan lokal. Tuhan kita itu bukan Tuhan lokal yang keselamatannya hanya untuk kalangan Yahudi, enggak gitu loh. Kalau keselamatannya untuk kalangan Yahudi saja, kenapa jenengan semua jadi orang Yahudi aja kan gitu? Kok jadi Kristen? Begitu. Jadi Tuhan kita tidak lokal. Makanya Nabi Muhammad itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus ini untuk umat semesta alam. Dan yang wajib beribadah kepada Tuhan bukan hanya manusia, tapi juga jin. Dan Tuhan kita itu yang menciptakan segala makhluk. Makanya di Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama contohnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian semua. Di ayat lain juga Allah ini yuhyi wa yumit, zat yang maha menghidupkan dan zat yang maha mematikan. Jadi jelas gitu. Kalau kita berbicara mukjizat Nabi Muhammad, saya kan sudah bacakan 2 hadis barusan ya. Ada orang buta, kemudian sembuh didoakan oleh Nabi Muhammad. Ada orang nggak bisa berbicara, sembuh oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam alaihissalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyebut derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup nabi kalau di kita, tidak perlu Tuhan yang turun gitu loh. Hal-hal remeh kayak gitu cukup nabi kalau di kita itu. Kemudian Mas Erben mengutip Ibrani 7 ya. Ibrani 7. Coba ya saya baca ya Ibrani 7 11 sampai 12. Karena itu andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Ya, jadi kalau aturan imamat itu bisa berubah, maka hukum Taurat juga bisa berubah. Dan dalam Ibrani 7 nomor 18 sampai 19 dikatakan, memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan yang karena itu tidak berguna, sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Ini ya. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Coba kita bandingkan dengan Mazmur 19 nomor 7. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, Daud menjelaskan bahwa Taurat dan peraturannya itu sempurna. Kenapa di Ibrani 7 justru mengatakan hukum-hukum Taurat dan peraturannya itu tidak sempurna? Ini kan gabrul namanya. Paulus lebih hebat daripada Daud berarti, tidak konsisten berarti. Padahal hukum Taurat sudah teguh sempurna, ternyata di Ibrani diece-ece sama Paulus, kan begitu. Dijelaskan dalam Ibrani 7, karena kalau keimamatan itu berubah, maka berubah pula hukum Taurat tersebut. Di mana dalam perjanjian lama keimamatan dan hukum Taurat itu berubah. Begitu Mas Erben. Lanjut Bang Zuma. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai mujizat, sekali lagi saya katakan bahwasanya keimanan kami itu sempurna kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tanpa kami melihat mujizat selain daripada Al-Quran yang ada sampai saat sekarang. Sementara orang Yahudi melihat mujizat Nabi Musa, makanan turun langsung dari langit di tengah-tengah mereka. Apakah kemudian mereka beriman kepada Musa? Tidak juga. Seperti Yesus membangkitkan orang mati, apakah Yahudi kemudian beriman kepada mereka? Tidak juga, nggak ada gunanya. Tapi ketika Allah menurunkan Al-Quranul Karim, sejazirah Arab beriman kepada Al-Quran. Itu mujizat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun.
Kemudian, ketika berbicara mujizat-mujizat kecil, hadis Bukhari nomor 3572, air memancar dari sela-sela jari jemari Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian di Bukhari nomor 3385, Muslim 2040, makanan sedikit itu cukup untuk membuat makan orang banyak. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Begitu juga segelas susu mengenyangkan banyak orang yang kemudian terhapuskan dahaganya dengan segelas susu dari Rasulullah Muhammad SAW. Bisa Anda lihat di dalam Bukhari nomor 6087. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu memberitakan hal-hal gaib. Itu banyak diceritakan, dan hal-hal gaib yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu benar-benar terjadi seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Bukhari 3618, 3619. Bagaimana Rasulullah kemudian mengatakan kerajaan Persia dan Romawi akan dikalahkan oleh kaum muslimin, dan itu betul-betul terjadi. Banyak hal, cuman kami nggak bisa membesar-besarkan itu. Kenapa? Jangan sampai ada yang menuhankan Rasulullah dengan mujizat-mujizat seperti itu. Air sedikit menjadi banyak. Bukhari 35 nomor 71. Membuat orang satu gelas, kemudian 40 orang minum air dari satu gelas, dan mereka kenyang. Mereka bahkan membungkus air itu, padahal hanya dari satu gelas. Itu mujizat. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kenapa batu bisa menghapus dosa, Bung, saya katakan jangan menghapus dosa. Tai sapi di dalam Keluaran 29 nomor 14 bisa menebus dosa. Kok bisa ada tai sapi bisa menebus dosa? Nah, sama kedudukannya dengan Hajar Aswad. Seperti itu, demikian. Oke, terima kasih Bang Juma. Saya mengingatkan sekarang 20 menit lagi. Apakah kita langsung closing statement? Iya, closing mungkin Bang ya, saya mau keluar ini. Ya, sama. Ada sibuk juga ya. Iya, Oke, betul. yang duluan closing statement siapa nih? Ya, langsung sudah. Bang John, Bang Erben, Bang Juma, Bang Haji. Pihak Kristen aja sudah gantian. Berempat kah ngasih closing statement atau 2 orang aja? Iya, 6 menit aja sudah closing statement seperti tadi. Jadi siapa? Mulai dari Oke. siapa? Tanya dulu Le Erben. Ya nggak apa-apa kita. Le Erben. Silakan. Halo. Oke. Iya. Closing statement ya. Oke, closingnya jangan lupa closingnya ya. Kalau ada pun narasi dikit-dikit nggak apa-apa, tapi closingnya jangan lupa ya Bang John. Oh, siapa Le dari Ya, Le Erben apa saya duluan? Duluan aja. Saya duluan. Siapa ya? aja? Bang Juma bisa, Bang Erben bisa. Oke, jadi dari Tapi saya aja sebentar. duluan ya. Yang itu, yang tai kambing itu menghapus dosa itu di mana tadi? Aku mau konfirmasi deh. Bilangan 29 nomor 14. Oke, bilangan 29 nomor 14. Boh, saya kok lebih hafal Mas Erben. Langsung penutupan Mas Erben, closing statement. Sebentar dulu ya. Keluaran, Bang, keluaran. Oh, Keluaran. Ya. Keluaran. Keluaran 29. Ini mau saya jelaskan karena sepertinya salah membaca. Oke, dijelaskan dulu sebentar Le. Belum closing statement. 14 ya. Mungkin Atau kita penutupannya kasih Mas satu Erben season dulu. lagi? Bentar. Kulitnya Bang Juma, dan Bang Haji, Bang John, harus kita kasih melakukan satu putaran lagi. dengan api di luar korban perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Jadi kalau penjelasannya di sini yang Langsung aja namanya- di Iya, timernya langsung bentar. sebagai penutup. ini tidak seperti yang dipahami. Kita Bro berikan Juma. waktunya Nggak usah dulu 6 masuk menit. timer. Saya hanya meluruskan ini aja. Karena namanya kurban itu yang menghapus dosa itu yang dipersembahkan di tabernakel. Sementara kotorannya ini kan dibakar di luar. Ya namanya domba kan pasti ada kotoran. Tapi bukan kotoran itu yang mengampuni dosa. Tapi yang mengampuni dosa adalah darah yang dipercikkan di tabernakel. Bukan kotoran yang dibuang atau ditaruh di tempat lain. Di sini kemampuan membaca saja yang dibutuhkan, itu aja. Teman-teman silakan baca. Oke, karena ini tercopy. mengenai pentabisan Harun dan anak-anaknya ini. Itu aja ya, jadi bukan kotoran. Ini berbicara korban. Kalau korban itu kan binatang kan ada kulitnya, ada ada kotorannya, ada perutnya. Itu bagaimana? Jadi diatur sedemikian dan itu memang konteks di tabernakel ya. Jadi bukan kotorannya yang mengampuni dosa Allah. oke. Tetapi untuk mendapatkan pengampunan pas. dosa, mereka mengharapkan Mesias melalui adanya kurban-kurban di situ. Oke, itu Intinya aja. kambing itu Sekarang ada kita masuk kotorannya ke- gitu lah ya. Iya, iya. Jadi bukan seperti yang disampaikan sama Bro Juma tadi. Tapi sekarang gini aja ya, kita kepada penutupan, saya hanya menegaskan dari iman Kristen dan saya tidak akan
meninggalkan pertanyaan untuk teman-teman, gitu ya. Mungkin waktunya bisa dijalankan. Oke, tidak ada lagi Jadi, pertanyaannya. Kita oke, menjelaskan dari iman saya kita masing ya. apresiasi oke. Ya, siap. Saya apresiasi diskusi yang seperti ini ya, tidak ada kata-kata yang mengarah untuk dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa persamaan, walaupun di dalam persamaan Islam dan Kristen itu terdapat perbedaan yang sangat panjang sekali. Dan Ya. itu menjadi ranah perdebatan tanpa pertentangan. Tetapi menjadi informasi untuk setiap orang bisa merenung dan memikirkan. Yang pertama saya katakan, keesaan Allah di dalam Kristen dengan di dalam Muslim itu, setahu saya memang ada perbedaan walau ada kemiripan. Perbedaannya kalau di Kristen itu jelas Allah itu Esa, kekal memiliki firman dan roh, dan hal itu tidak saya temukan tadi di dalam pernyataan teman-teman Muslim. Ada perbedaannya. Kemudian historitas daripada Quran dengan Alkitab itu memang saya tidak menemukan. Mengapa demikian? Ya itulah kenyataannya sudah dibicarakan tadi. Jadi historitas tentang kenabian atau cerita-cerita atau kisah-kisah di dalam dua kitab ini memang tidak ada kesinambungan yang komplit 100%. Mendekati barangkali kalau saya bisa buat hanya sekitar 10%. Kemudian saya juga mendapatkan kemahan Allah di dalam Alkitab dengan berbagai cara Allah mewahyukan dirinya tidak saya temukan di dalam apa yang disampaikan teman-teman Muslim tadi. Jadi memang kita berbeda, baik tentang hakikat Allahnya, baik tentang cara Allah mewahyukan dirinya, kita memang berbeda. Itu yang bisa dulu, silakan Pak John ditambahkan. Nanti kalau ada muncul di pikiranku, saya tambahkan lagi, monggo. Oke, lanjut Bang John. Jadi begini, brother Dek Yuma dan Dek Wafi, sebagai pengikut agama impor yang datang dari luar negeri, datang ke negeri kita Indonesia ini, saya akan menutup diri dulu sebagai orang yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Tetapi saya akan membandingkan antara kitab yang berasal dari Arab dan kitab yang berasal dari bangsa Israel. Setelah saya pelajari, saya baca, bahwa sesungguhnya yang harus saya yakin itu adalah kitab yang mana pertama dulu ada dan telah dibenarkan oleh kitab lainnya. Jadi di dalam Al-Quran itu nyata dikatakan bahwa Bang apa dari iman kita aja, nggak usah lagi melebar ke Al-Quran. Iya. Karena mau closing nih. Iya, makanya saya bilang, jadi kalau melihat dari pernyataan kitab Al-Quran yang membenarkan tentang kitab Taurat, Zabur, dan Injil, maka saya punya keyakinan bahwa Tuhan bangsa Israel inilah yang memang benar-benar maha kuasa dan telah membuktikan eksistensinya kepada kita manusia. Dan itu telah saya rasakan di dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan itu memang ada dan nyata. Dia tetap konsekuen. Ketika di dalam perjanjian lama dia mampu menyatakan dirinya, maka demikian pula di akhir zaman pun dia akan mampu menyatakan dirinya. Maka ketika dia datang dan hadir di dalam hidup kita untuk menyatakan kemuliaannya, saya meyakini itu. Karena dia memang benar-benar ada dan nyata. Bahwa hidup kita ini ada di tangan dia. Dialah yang memberi keselamatan kepada kita. Oleh karena itu saya yakin dan percaya bahwa kitab yang dari bangsa Israel itu kitab yang paling tepat untuk saya yakini. Karena apa? Karena di sana memang telah terbukti bahwa dia telah menunjukkan kemahakuasaannya melalui orang-orang pilihan, bahkan dirinya sendiri, mengutus dirinya sendiri ke dunia ini untuk menyatakan kepada kami bahwa sesungguhnya dia ada dan nyata. Masih ada sedikit tambahan? Oke. Jadi di dalam iman Kristen Alkitab kita, jelas Allah itu mewahyukan diri melalui teofani dan melalui inkarnasi. Itu jelas sekali. Teofani itu artinya menampakkan diri dalam sosok malaikat, manusia, atau bisa dalam suara atau kemuliaan. Itu yang perlu ditegaskan. Kemudian melalui inkarnasi, benar-benar firman-Nya itu hadir dalam rupa manusia yang sempurna, menjadi teladan, menjadi pengajar, menjadi patokan dari etika dan moral, dan menjadi pembawa keselamatan, pemberi hidup yang kekal, pembawa anugerah. Jadi historitas keselamatan di dalam Alkitab kita itu dari zaman Adam sampai dengan akhir zaman, itu kronologi historitas kemahan Allah di dalam rancangan keselamatan itu bisa kita lihat. Mulai dari Adam jatuh dalam dosa, Allah
mempersembahkan atau mengorbankan hewan, kulitnya menjadi pakaian, maka kurban itu sampai datangnya Yesus tergenapi. Termasuk kepada janji keselamatan Mesias, Kejadian 3:15, keturunan wanita yang meremukan iblis yang menjadi penyebab manusia jatuh dalam dosa, itu tergenapi dengan Maria, seorang wanita perawan, melahirkan sang Mesias, Yesus Kristus. Jadi historitas sejarah ini antara perjanjian lama dengan perjanjian baru atau di dalam iman Kristen itu, historitasnya itu nyambung, tidak ada terputus, sehingga bisa kita memahami kemahan Allah di dalam bingkai sejarahnya, sehingga kita bisa memahami kemahan Allah di dalam kisah-kisah para nabinya yang terlihat dari mujizat dan perbuatannya. Itu Alkitab. Itu luar biasanya Alkitab. Jadi teman-teman, yang saya mau sampaikan di sini, kemahaan Allah di dalam Alkitab mampu menghadirkan firman-Nya menjadi manusia, Yesus Kristus. Bahkan firman-Nya ini sendirilah yang mewahyukan diri Allah itu secara sempurna. Ibrani pasal 1 ayat 1-3. Kalau Tuhan berbicara kepada kita melalui para malaikat di masa lalu, melalui para nabi, melalui Tefani, tapi pada zaman akhir ini Dia telah mewahyukan dirinya kepada kita melalui yang pribadi sempurna itu, Yesus Kristus. Maka di dalam Yesus Kristus inilah seluruh kehendak Allah, seluruh rancangan Allah, seluruh perkenanan Allah bagi keselamatan, bagi penebusan, bagi kehidupan yang kekal Allah sediakan. Maka tepat yang dikatakan oleh para rasulnya, tidak ada keselamatan di luar selain pada Yesus. Itu jelas. Maka Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Itu kebenaran iman Kristen. Terima kasih. Terima kasih. Bang John sama Bang Erben sudah menyampaikan closing statement-nya. Kita dengarkan lagi closing statement dari Bang Juma dan Bang Haji. Waktunya 6 menit dibagi 2, pandai-pandai. Silakan Bang Juma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara mengenai Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Sini sangat jelas dikatakan oleh Allah bahwa fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar dari ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka sampai Allah mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kami di dalam Islam itu berbicara mengenai kitab-kitab terdahulu yang menceritakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, kami beriman kepada kitab itu. Kami percaya kepada kitab itu. Namun kemudian kitab yang diwahyukan oleh Allah itu tiba pada golongan manusia yang tegar tengkuk, yang jangankan kitabnya, nabinya pun ditolak, apalagi kitabnya. Jadi saya tidak akan mungkin bermimpi menunggu kitab yang tumpah dari sana, di mana kitab itu masih murni dari sumber. Kenapa? Karena sumbernya aja ditolak, apalagi kitabnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada kami melalui Al-Quranul Karim, ya ayyuhal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fitrah minar rusuli antakulu. Ya, di situ diterangkan sangat jelas. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami, menjelaskan hukum-hukum kami, menjelaskan ketetapan, ketentuan, syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman utusan-utusan, agar kamu tidak mengatakan tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kami umat Islam itu memahami bahwasanya kekuasaan Allah itu tidak seperti yang diimani oleh orang-orang, bahwasanya Allah nanti dikatakan Maha Kuasa ketika Allah itu mampu kemudian melakukan keinginan manusia. Misalnya manusia menginginkan agar dia menampakkan diri, agar Allah kemudian membuktikan dirinya dengan membangkitkan orang mati dan seterusnya.
sangat disayangkan konsep ketuhanan di kami itu tidak seperti itu. Cukup bagi kami bahwasanya Allah itu maha mengetahui, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian memberikan tanda kebesarannya bukan dengan menampakkan wujudnya, tapi dengan memperlihatkan esensi daripada keinginannya terhadap manusia melalui perantaraan para nabi. Demikian sementara, silakan Dina Wafi. Oke, 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di akhirat orang-orang kafir itu akan menginginkan andaikan mereka waktu di dunia menjadi orang-orang Islam. Nah, ayat ini menerangkan bahwa mereka semua akan menyesal nanti di akhirat ketika di dunia tidak menjadi orang-orang Islam. Mengapa demikian? Karena sejak zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dibuka di dalam kitab Al-Quran ataupun yang lain, itu jelas yang dinarasikan oleh para nabi itu tentang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Esa itu satu tak ada bandingannya. Halo, Dek, tes suara ada nggak? Ada suaranya nggak? Saya udah pause nih. Hilang suaranya. Saya pause ya. Halo, Bang. Aman kah, Bang? Monitor. Di kami nggak ada. Hilang tuh. Ada yang hilang. Oh, dia turun. Nge-lag dia guys ya, nge-lag ya guys. Kenapa itu? Bang tadi. Ya udah Bang Juma yang nambahin Bang. Atau mau naik lagi Bang? Bang Juma gimana nih? Bang Juma juga nge-lag ya? Gimana? Abang itu Bang Batu, abang siapa tadi namanya? Bang Ngaji dia. Wafi. Ini. DC. Oh, dia minta naik lagi tuh. Iya, dinaikkan aja Bang, enggak apa-apa. Iya, nanggung ya guys. Lagi 2 menit lagi. Halo, cek. Halo. Oke, monitor. Tadi dimarahin istrimu tadi Pak Ustadz Wafi tadi. Aduh, ya lanjut Pak Ustadz Wafi. Kok mental saya ya? Oke, saya lanjutkan ya. Pak. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, waktu timer bisa dijalankan. Allah Subhanahu wa taala itu esa, teman-teman ya. Dan dakwah Nabi sejak terdahulu itu mengesakan Allah. Itu bisa dibuktikan baik di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Bible. Tidak ada ketercelaan dalam keesaan, tidak ada pembedaan dalam keesaan, dan tidak ada keterbagian dalam keesaan itu. Tidak ada itu. Keterbagian, pengetahuan, kehebatan dalam keesaan Allah itu tidak ada. Sehingga benar-benar Allah lah yang hanya memiliki sifat esa tersebut. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad SAW ditanyakan oleh orang-orang Yahudi, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, tolong tunjukkan kepada kami seperti apa Tuhan kamu itu. Lalu Allah menurunkan surah Al-Ikhlas. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, Allahu ahad. Allah itu esa. Allahus somad. Allah zat yang maha dibutuhkan, bukan malah membutuhkan sesuatu. Kemudian lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, ini di dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir As-Sawi, ayat ini menunjukkan penolakan kepada 3 agama sekaligus. Kepada Nasoro yang mengatakan Isa adalah anak Allah, kepada Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan kepada orang musyrik Arab yang mengatakan malaikat adalah anak Allah. Sehingga pertanyaan-pertanyaan orang non-muslim kepada Islam itu sebenarnya sudah ada di Al-Quran.
Contohnya seperti ketika Nabi Musa dikatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada engkau Musa sebelum kami melihat Tuhan dengan mata kepala kami. Pertanyaan itu sudah ditanyakan. Lalu apa? Ternyata fa'akhadhatshumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Langsung mereka kena azab oleh Allah karena menentang hukum Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Oke, waktunya pas habis ya guys ya. thank you. Terima kasih buat kita semuanya, Bang Erben, Bang John, Bang Juma, Bang Ngaji, semua terima kasih. Iya, Saya juga sama-sama, tidak lupa Bang. mengatakan Terima kasih terima banyak kasih semua. buat yang di bawah live chat. Terima kasih semua sudah menjaga live chatnya. Terima kasih banyak. Oke, Oke, Iya, Bang Juma, sama-sama. Bang Erben. Iya, sama-sama Bang. thank you. Siapa tahu. Iya, kita pamit Iya, iya. sama-sama yuk. Makasih. Ya, pamit teman-teman. Ya, ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, Bang Ken makasih ya. Bang John, Dinda Wafi. Ya Bang pamit Juma, yuk. makasih Ya, juga ya sama-sama. Bang Iya, Juma atas klarifikasinya Oke, tadi. sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Oke, selamat sore. Semuanya yang di live chat juga terima kasih ya, sudah menjadi viewer yang baik ya, menjaga kondusif. Walaupun ada satu orang dua orang yang agak agak nggak enak tapingannya, saya memaklumi. Saya yakin bahwa semua ajaran tidak mengajarkan berbicara yang tidak baik ya. Adapun satu orang dua orang yang tapingannya nggak bagus, ya mungkin itu karena emosinya aja ya. Tapi kebanyakan tadi kulihat tapingannya adem. Saya salut. Setiap saya jadi ini host, saya lihat tapingannya adem ya guys ya. Beda dengan yang lain memang. Oke, keren sumpah. Gua salut sama kalian semua. Thank you. Saling menghargai itu bagus memang. Thank you. Saya undur diri dulu ya. Terima kasih semua teman-teman. Thank you.